Cucu kesayanganku, besok di pesta ulang tahunmu, ibumu akan secara resmi mengumumkan bahwa kamu adalah ahli warisnya. Setelah ini, kamu harus berusaha keras, mengerti? Apakah aku terlahir kembali? Terlahir kembali ke 3 tahun yang lalu, sehari sebelum aku setuju menetapkan Lu Sueting sebagai ahli warisku. Aku mengerti, Nenek. Aku pasti akan berusaha keras agar tidak mengecewakan kalian. Di kehidupan sebelumnya, aku menyayangimu seperti permata, memberimu apapun yang kamu minta. Siapa sangka, aku justru membesarkan seorang yang tidak tahu berterima kasih dan jahat. Untung saja Tuhan masih adil, membiarkanku hidup sekali lagi. Semua yang kamu lakukan padaku dan Mengyao akan kubalas berkali-kali lipat. Sueting, apakah kamu tahu siapa yang paling harus kamu syukuri? Tentu saja terima kasih kepada ibu. Anak ini benar-benar berbakti. Terima kasih, Bu. Jangan pernah bermimpi menjadi ahli waris. Besok aku hanya akan mencantumkan Mengyao sebagai ahli warisku. Sueting, cepatlah berangkat sekolah, kamu akan terlambat. Baik, Bu. Aku berangkat sekolah dulu. Ikuti aku. Mengyao. Tidak bisa. Sekarang belum waktunya untuk mengungkap misteri ini. Bunda cuma memanggilmu sebentar. Cepat berangkat sekolah sana. Nanti telat. Sayang, Suetang cuma pergi sekolah. Apa kamu sesedih itu sampai tidak rela? Apa yang kamu katakan? Suetang adalah buah hati Su Yingfang. Baru berpisah sebentar saja, sudah gelisah tidak karuan. Benar kan, Yingfang? Oh iya, Bu. Mari kita lihat bagaimana persiapan pesta ulang tahun Yingfang. Apa sudah beres? Baik, Yingfang. Akhir-akhir ini kamu pasti lelah. Istirahat saja di rumah dengan tenang. Serahkan saja urusan pesta ulang tahun ini pada kami. Baik, Bu. Sayang, kalau begitu kami pergi dulu ya. Nyonya, mengapa Anda datang ke sini? Ini semua pakaian Mengyao. Saya lancang mencuci pakaian Nona Mengyao, mohon jangan salahkan dia. Setiap hari dia pulang sekolah, dia harus melakukan pekerjaan rumah, dan juga memasak untuk sekeluarga, padahal dia masih anak-anak. Ini pakaian yang sering dia kenakan. Mengapa hanya sedikit sekali? Nyonya, musim semi, panas, gugur, dingin, Nona Mengyao selalu mengenakan pakaian ini, dia hanya punya beberapa potong ini. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, aku takut Suetang curiga. Aku tidak pernah masuk ke kamar Mengyao. Aku tidak tahu. Dia bahkan tidak punya jaket musim dingin. Aku sendiri yang akan membelikannya beberapa potong pakaian yang layak. Bibi Wang, tolong bereskan kamarnya. Jika ada yang kurang, belikan untuknya. Jika kurang uang, pakai saja kartuku. Mulai sekarang, aku tidak akan mengizinkan putri kandungku hidup lebih buruk daripada anak angkat. Apakah Anda serius? Dulu saya memang bodoh. Sekarang saya sudah sadar. Yang harus saya jaga dengan tangan saya adalah putri kandung saya, bukan si serigala mata putih yang tidak tahu berterima kasih itu. Pergilah, Bibi Wang. Baik, Nyonya. Di kehidupan sebelumnya, Bibi Wang lah yang paling awal mengetahui wajah asli Lu Sueting. Namun saya dibutakan oleh perkataan Lu Sueting dan memecat Bibi Wang. Dia adalah satu-satunya di rumah ini yang baik kepada Mengyao. Untungnya kali ini, saya punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Bibi Wang. Bibi Wang. Nyonya, Anda membelikan Nona Mengyao begitu banyak barang. Masih ada lagi di mobil. Lihatlah saya sebagai seorang ibu, bahkan tidak tahu apa yang disukai putri kandungnya. Dia menyukai apa? Pakaian, sepatu, kosmetik, perhiasan, semuanya ada di sini. Nyonya, Nona Mengyao pasti akan menyukai semuanya. Oh ya, Bibi Wang, saya akan kembali ke kantor untuk mengatur pekerjaan. Nanti kalau Mengyao kembali, berikan semua ini padanya. Baik, Nyonya. Kak, sudah kau simpan barang-barangku dengan baik? Aku baru saja berbicara denganmu, kenapa kau tidak menjawab? Baik, adik Sueting. Ibu membeli begitu banyak barang hanya untuk merayakan aku menjadi pewaris. Apa saja ini? Astaga, gelang Van Cleef Arpels. Ini sangat indah. Nona Sueting, ini dibelikan Nyonya untuk Nona Mengyao.
Apa katamu? Ini dibelikan Nyonya untuk Nona Mengyao. Omong kosong. Kau tidak tahu apa posisi Lu Mengyao di rumah ini? Apa kau tidak sadar? Mana mungkin ibu membelikannya hadiah? Ini benar-benar Diam. Adik Sweting, jangan pukul Bibi Wang. Aku tidak pantas. Ibu tidak pernah membelikanku apapun. Ini baru benar. Ibu akan mengumumkanku menjadi pewaris grup Lushi, mengambil alih seluruh Lushi. Bibi Wang, kirim barang-barang sisanya ke kamarku. Nona Mengyao. Tunggu Nyonya kembali. Saya akan beri. Jangan katakan apa-apa. Jangan biarkan ibu mengira aku membuat adik Sweting marah lagi dan menyalahkanku lagi. Bibi Wang, Nyonya sudah kembali. ada apa dengan wajahmu? Siapa yang memukulmu? Lu Sweting yang memukulmu, kan? Hadiah untuk Mengyao juga diambil olehnya. Nyonya, saya mengatakan yang sebenarnya, bahwa ini dibeli untuk Nona Mengyao, tapi Nona Sweting tidak percaya. Hei, aku akan melapor ke polisi. Bu, saya mau tidur. Kenapa ibu datang? Keluarkan barang-barang itu. Apa? Hadiah-hadiah itu kubelikan untuk Mengyao. Kenapa kamu ambil? Dibeli untuk Lu Mengyao? Mana mungkin? Ada apa ini? Ayah, nenek, ibu bilang hadiah-hadiah itu dibeli untuk Lu Mengyao. Apa? Istriku. Mengyao itu hanya dipungut dari tempat sampah, penuh dengan kebiasaan buruk. Kenapa kamu membelikannya barang? Dia diberi tempat, tinggal saja sudah untung, masih berani minta hadiah? Bu, Mengyao adalah putri kandungku. Apa masalahnya jika aku membelikan hadiah untuk putriku sendiri? Apa ada masalah? Lu Mengyao itu kotor dan bau. Kenapa dia berhak mendapatkan barang sebagus ini? Biasanya kamu paling menyayangi Sweting kan? Apa yang terjadi hari ini? Milik siapa? Ya milik siapa? Lu Sweting sudah merampasnya. Dia pantas diberi pelajaran. Sudahlah, bicaralah pelan-pelan sedikit. Nanti Sweting marah, bukan kamu juga yang harus membujuknya. Benar. Tidak apa-apa, Ayah. Karena ibu ingin aku mengembalikan barang-barang itu kepada Lu Mengyao, aku akan mengembalikannya saja. Kalau begitu, keluarkan. Benar-benar harus kukembalikan. Tidak akan kukembalikan, kenapa aku harus mengembalikannya? Saya sudah belasan tahun di keluarga Lu, dia baru datang beberapa hari. Kenapa dia berhak mendapatkan barang sebagus ini dariku? Aku katakan untuk yang terakhir kalinya, kamu yang merebut hadiah Mengyao, mau dikembalikan atau tidak? Aku akan mengatakannya untuk yang terakhir kalinya, aku tidak akan mengembalikannya. Lu Mengyao hanya bisa memiliki apa yang tidak kuinginkan. Dia pikir bisa mengambil sesuatu dari tanganku, tidak akan pernah terjadi. Baik, kalau begitu aku akan melaporkannya ke polisi. Yingfang, Wang Ma sudah jelas memberitahumu, hadiah-hadiah itu kubelikan untuk Mengyao. Kau mengambilnya? Entah itu mencuri atau merampas, total nilai hadiah-hadiah itu melebihi 10 miliar rupiah, cukup membuatmu mendekam di penjara selama beberapa tahun. istriku, apa kau gila? Dia adalah Sweting. Kau benar-benar ingin melihat dia ditangkap. Sweting, ibumu hanya mengancammu, bagaimana mungkin dia melaporkan dan menangkap putri kesayangannya? Apa yang kau lakukan? Begini, Sweting, kau ambil saja salah satu barang dan berikan pada Mengyao, bukankah masalahnya selesai? Semua barang itu harus dikeluarkan. Kau, Kalau begitu laporkan saja ke polisi. Suruh polisi menangkapku, tangkap aku, tangkap aku. Biarkan wanita kotor dan bau itu memanggilmu ibu. Siapa yang melapor? Kamu benar-benar melaporkannya ke polisi? Kamu pikir aku cuma bercanda denganmu? Kenapa kamu melakukan ini padaku? sayang, apa sebenarnya yang terjadi padamu? Hanya masalah kecil, apa perlu sampai melapor ke polisi? Aduh, ini semua kesalahpahaman saja. Tidak ada siapa-siapa di sini yang melapor. Ini hanya masalah keluarga. Iya, benar sekali. Akulah yang melapor. Halo, mohon jelaskan singkat kronologi kasusnya. Dia mencuri barang berharga senilai 10 miliar rupiah dan sekarang menolak mengembalikannya. Silakan ikut kami. Hei, Bapak Polisi, kami semua ini keluarga. Ini, Sweting ini adalah putrinya sendiri. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini. Hukum tidak mengenal belas kasihan. Ada laporan, kami harus melakukan penyelidikan. Mengenai hubungan identitas antara pelapor dan tersangka, itu di luar lingkup pertimbangan kami. Kecuali jika pelapor tidak menuntut. Aduh,
Sayang, cepat cabut laporannya. Apa kamu benar-benar tega melihat Sweting ditangkap oleh mereka? Benar. Yingfang, kamu sudah memberikan ahli waris kepada Sweting. Apa kamu masih peduli dengan 10 miliar rupiah yang sepele ini? Benar, sekarang belum saatnya untuk benar-benar menghabisi Lu Sweting, harus menunggu besok. Kita harus memisahkan masalah. Agar aku tidak menuntut juga sangat mudah, kembalikan semua barang milik Meng Yao. Aduh Sweting, dengarkan nenek. Keluarkan semua barang itu. Besok nenek akan mengantarmu berbelanja. Apapun yang kamu mau nenek akan belikan. Aku beri kamu waktu 1 menit. Jika tidak, malam ini kamu menginap di kantor polisi. Anak ini, Sekarang kamu puas kan? Bapak polisi, barang-barangnya sudah ada di sini semua. Saya putuskan untuk tidak memperkarakannya. Terima kasih atas bantuannya. Baik, silakan hubungi kami jika ada masalah. maaf sudah merepotkan. Bibi Wang, tolong bawakan barang-barang ini ke kamar Meng Yao. Baik, Nyonya. Bibi Wang, siapa yang mengizinkanmu membiarkan petugas masuk? Saya, Saya yang menyuruh Bibi Wang melakukan itu. Kau. Kenapa kamu bisa memperlakukan Sweting seperti ini? Sweting, Sweting. sweating, Sweting. sweating, sweating. Sweting. ayo pergi. Pak Su, sesuai dengan perintah Anda, saya sekarang sudah berada di depan rumah Anda. Lu Sweting sudah keluar sekarang. Awasi dia untukku. Apa yang dia lakukan dan katakan, catat semuanya untukku. Baik, Pak Su. Sweting. Nah, ini ada 2 miliar rupiah. Belikan hadiah ulang tahun untuk ibumu agar dia senang. Nenek memang yang terbaik bagiku. Beli saja hadiah murahan seharga beberapa puluh ribu rupiah yang dijual di pasar saja. Lagi pula, wanita jelek itu tidak akan tahu bedanya. Barang-barang sampah yang kuberikan sebelumnya disimpannya seperti harta karun. Dasar bodoh. Nona Su, ini laporan investigasi tentang Lu Sweting. Perundungan, merokok, minum alkohol, meminjam uang dari rentenir, sungguh melakukan segala macam kejahatan. Bagaimana bisa aku tidak menyadarinya saat itu? Nona Su, apakah Anda benar-benar akan menjadikan putri angkat ini sebagai pewaris Anda? Tentu saja tidak. Xiao Zhou, susun ulang kontrak konfirmasi pewaris untuk yang baru. Aku akan memberikan hak waris kepada putri kandungku, Lu Meng Yao. Baik. Seluruh keluarga telah tertipu oleh Lu Sweting selama bertahun-tahun ini. Dengan bukti-bukti ini, Lu Sweting akan benar-benar bisa diusir dari rumah. Selamat ya, Nona Sweting. Sebentar lagi akan menjadi pewaris keluarga Lu dan akan mengelola seluruh grup Lu. Nona Sweting cantik dan juga cerdas. Keputusan Tuan Su memilih Nona Sweting sungguh sangat bijaksana. Astaga, benar sekali. Dibandingkan dengan Nona Sweting, Lu Meng Yao itu sungguh bodoh dan dungu, sepanjang hari hanya gemetar dan takut, sama sekali tidak terlihat seperti Nona dari keluarga kaya. Iya kan? Benar yang kamu katakan. Apa gunanya menjadi anak kandung? Jika berbicara soal kemampuan atau bakti, dia bahkan tidak sebanding dengan Nona Sweting. Sehelai rambut pun tidak bisa menandinginya. Siapa yang tidak setuju dengan itu? Lu Meng Yao. Dia bahkan memakai gaun pesta. Sungguh terlihat sok berkelas. Siapa yang mengizinkanmu datang? Hari ini adalah pesta ulang tahun Tuan Su, dan juga momen penting bagi Nona Sweting untuk menjadi pewaris keluarga Lu. Kau ini hanya sampah yang diambil dari tempat sampah. Untuk apa kau ikut meramaikan acara ini? Cepat pergi dari sini. Ibu yang menyuruhku datang. Kau tutup mulutmu. Kau hanyalah alat yang ibu gunakan untuk mengujiku. Kau ini tidak lebih dari sekadar batu loncatan dalam hidupku. Kau sungguh tidak berguna. Jangan-jangan kau benar-benar berpikir kau sudah menyenangkan hati ibu ya? Lihat saja siapa yang hari ini ibu berikan hak pewaris lo kepadanya. Beraninya kau datang ke sini untuk berebut kasih sayang denganku. Adik Sweting, aku tidak pernah berpikir untuk berebut kasih sayang denganmu. Lalu kenapa kau masih memakai baju yang dibelikan ibu? Datang ke hadapanku untuk pamer? Ini yang ibu pilihkan untukku. Dan beliau secara khusus berpesan agar aku memakainya. Kau bohong. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat dengan jelas siapa sebenarnya nona dari keluarga lu. Itu. Robek gaunnya sekarang juga.
Ibu adalah CEO grup Lu Wanita Karir yang terkemuka. Bagaimana denganmu? Hanya memberi ibu syal lusuh ini? Yang dibeli putriku Sweating adalah cincin berlian senilai 2 juta rupiah. Syal lusuhmu ini pasti tidak sampai 20 ribu rupiah, kan? Uangku hanya cukup untuk membeli barang ini. Aku tidak punya uang. Ibu memberimu begitu banyak hadiah, jual saja salah satunya. Bukankah kamu langsung punya uang? Ini adalah hadiah pertama yang ibu berikan kepadaku. Aku tidak bisa menjualnya. Oh, berpura-pura lagi? Aku akan membuatmu berhenti berpura-pura. Berpura-pura terus, berpura-pura terus, berpura-pura terus. Kamu berani mendorongku. Kamu benar-benar kurang ajar. Lihatlah siapa dirimu, siapa pewaris grup Lu. Siapa bilang kamu adalah pewarisku? Meng Yao, ayo. Kamu baik-baik saja? Ibu, ini hadiah ulang tahun yang sudah aku siapkan untuk ibu. Selamat ulang tahun, Bu. Bu, tadi kakak, saat baru masuk langsung bilang kalau aku hanya anak angkat dan sama sekali tidak pantas berada di sini. Aku tidak bilang begitu. Tadi kakak juga bilang, aku merebut posisi putri sulung keluarga lu darinya. Dia bilang aku tidak pantas di sini, mau mengusirku, dan terus menggangguku. Aku membalasnya karena membela diri. Benar. Memang seperti itu. Kami semua bisa menjadi saksi. Mengatakan Nona Sweating adalah anak angkat, mengusirnya dari rumah, itu adalah hal yang sama sekali tidak diizinkan oleh Bu Shu. Kali ini, Lu Meng Yao ini, dia tamat. Tentu saja, tahun lalu, entah siapa yang salah bicara, Bu Shu langsung memecatnya. Apa yang dikatakan Meng Yao salah? Apa? Kau memang anak angkat, putri sulung keluarga Lu, memang Lu Meng Yao. Kenapa? Kau tidak mengizinkan orang mengatakan yang sebenarnya. Ibu, apa yang ibu katakan? Sayang, meskipun kamu ingin menguji Sweating, kamu tidak bisa mengatakan hal yang keterlaluan seperti itu kan? Ujian? Aku tidak ingin banyak bicara lagi. Aku datang untuk mengumumkan identitas pewaris. Sweating, ibumu itu hanya tajam di lidah, tapi berhati lembut. Dia memberikan yang terbaik untukmu, tapi dia masih punya satu anak perempuan lagi kan? Dia takut orang luar menertawakannya, dia sengaja membuat pertunjukan. Selamat Nona Sweating. Kedepannya, kami mohon bimbingan Anda. Ya. Setelah ini, tolong bantu kami juga, Nona Sweating. Sekarang, saya akan mengumumkan pewaris aset saya. Hadirin sekalian, pewaris aset saya adalah putri kandung saya, Lu Meng Yao. Pewaris saya adalah putri kandung saya, Lu Meng Yao. Apa? Kenapa bisa begitu? Tidak seharusnya. Ini, apa maksudnya ini? Lu Sweating, apa yang sebenarnya terjadi? Bu, apa yang sedang ibu katakan? Ibu benar-benar memberikan hak waris kepada Lu Meng Yao? Saya tidak setuju. Keputusan saya, memangnya kamu berhak menyetujuinya? Istriku, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kita sudah sepakat di rumah untuk menyerahkan hak waris kepada Sweating? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Suamiku, itu karena Lu Sweating tidak tahu berterima kasih. Saya punya buktinya. Aku tidak setuju. Sweating dibesarkan di keluarga Lu sejak kecil. Dia aku besarkan sendiri. Sweating adalah cucu kandungku. Hak waris harus diberikan kepada Sweating. Sweating, jangan khawatir. Hak waris itu milikmu. Tidak ada yang bisa merebutnya. Aku dan ayahmu akan selalu membelamu. Nak, kenapa kamu diam saja? Lihat istrimu itu sampai membuat Sweating begitu terpuruk. Bagaimanapun juga, masalah bahwa grup Lu bermarga Lu. Aku dan ibu juga punya hak bicara. Aku tidak setuju kamu menyerahkan pewaris kepada Lu Meng Yao. Kalian seharusnya tahu, grup Lu, saya bangun dari nol. Tanpa saya, grup Lu hanyalah sebuah bengkel kecil yang bahkan tidak punya kantor. Jadi, aset saya yang putuskan. Kau, sejak kapan kamu menjadi begitu tidak masuk akal? Nanti aku jelaskan padamu. Sini, Maya. Tanda tangani kontrak ini, kau akan menjadi pewaris sahku. Nenek, lihat dia. Ada apa ini? Jangan takut, ada ibu di sini. Tidak bisa. Pewarisnya hanya boleh aku seorang. Pewarisnya hanya boleh aku seorang. Aku tidak akan mengizinkanmu memberikan kepada si tak berguna Lumaya ini. Pewarisnya hanya boleh aku seorang. Aku tidak akan mengizinkan kamu memberikannya kepada Lu Meng Yao. Sampah ini. Hanya karena kamu menghina Meng Yao, hak waris
tidak akan pernah menjadi milikmu. Surat warisan sudah kurobek, apapun yang kamu katakan sekarang tidak ada gunanya lagi. Silakan robek saja. Mau aku cetakkan beberapa ratus eksemplar untukmu agar kamu bisa merobeknya perlahan. Kamu, Su Yingfang, kamu ini kenapa? Kesurupan ya? Memangnya kesalahan apa yang telah dilakukan Sweting sampai kamu berbuat seperti ini padanya? Apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Kamu menyakiti hati anak ini. Dia seumur hidup tidak akan pernah memaafkanmu. Sekarang, cepat minta maaf pada Sweting dan umumkan lagi bahwa pewarisnya adalah Sweting. Apa kamu harus membuat semuanya sekejam ini? Benar Bu Su, Nona Sweting memiliki hati yang baik, cakap, dan pengertian. Jika Anda menyerahkan hak waris kepadanya, dia pasti bisa membuat grup Lu semakin maju dan berkembang. Setuju. Sebaliknya Lu Mengyao, dia dibesarkan di tempat sampah sejak kecil, orang rendahan seperti itu, penuh dengan kebiasaan buruk. Jika Anda memberikan hak waris kepadanya, tidak akan lama lagi, keluarga Lu kita akan bangkrut. Itu karena kalian semua dibutakan oleh Lu Sweting dan tidak bisa melihat wajah aslinya. Saya berani katakan dengan pasti kepada kalian, Mengyao jauh lebih baik darinya ribuan kali lipat. Su Yingfang, kenapa kamu pura-pura hilang ingatan? Bukankah semua hal buruk yang kamu katakan tentang Lu Mengyao sebelumnya itu kamu sendiri yang mengucapkannya? Ya, dulu aku salah, jadi sekarang aku ingin menebusnya pada Mengyao. Kamu, Sudahlah, tidak perlu dibicarakan lagi. Mengenai masalah ini, aku sudah memutuskannya. Lu Sweting, kamu harusnya tahu, menandatangani perjanjian warisan hanyalah formalitas. Mengyao sudah menjadi ahli waris sahku. Dan kamu, jangan harap bisa mendapatkan sepeser pun dariku. Lu Sweting, kamu pembohong. Bukankah kamu bilang kamu bisa mendapatkan hak waris? Sekarang apa yang terjadi? Su Yingfang, dasar perempuan jahat yang tidak menepati janji. Aku beritahu kamu, ahli waris keluarga Lu hanya bisa aku. Semua milik keluarga Lu adalah milikku Lu Sweting. Bagaimana bisa Nona Sweting menghina Bos Su dengan sebutan pelacur kotor? Benar sekali, jika Bos Su tidak mengadopsinya, bagaimana mungkin dia bisa menjalani kehidupan sebagai seorang nona selama bertahun-tahun? Fe. Dasar pelacur kotor, apa yang kamu tertawakan? Kalian semua sudah mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Lu Sweting kan? Aku membesarkannya selama belasan tahun, memberinya kemewahan, apapun yang dia inginkan, selalu aku berikan. Aku sangat menyayanginya, sampai-sampai aku sendiri kehilangan martabatku. Aku tidak meminta dia untuk merasa terharu, tapi setidaknya dia harus punya rasa hormat kan? Dan dia, semua itu adalah isi hatinya yang sebenarnya di matanya, aku ternyata sangatlah tidak berharga. Jadi, hak waris itu, mengapa harus kuberikan padanya? Itu namanya tidak tahu berterima kasih. Lu Sweting, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Bukan begitu. Tidak seperti itu. Sweting, ada nenek di sini. Jangan takut. Sweting bisa mengatakan hal seperti itu? Bukankah itu karena kamu yang memaksanya? Anak ini memang mudah terpancing amarahnya. Jika bukan kamu yang membuatnya semarah ini, apakah dia akan segigi itu? benar sekali. Anak kecil mengatakan beberapa kata karena emosi. Kamu, apakah perlu kamu membesar-besarkan masalah ini? Memang benar, bagaimanapun, Sweting masih hanya seorang anak-anak, dia hanya sesaat tidak bisa mengendalikan emosinya. Oh, benarkah? Ma, aku hanya mengucapkan beberapa kata tajam. Kenapa kau melakukan ini padaku? Benar, kenapa mengucapkan kata-kata yang begitu menyakitkan? Bagaimana jika itu meninggalkan trauma emosional pada anak? Semua orang juga tahu, Snowy putri kami selalu menjadi anak yang baik. Kau sengaja memprovokasinya agar dia tidak mendapatkan hak waris. Apa yang kau lakukan benar-benar keterlaluan. Baik, kalau begitu aku akan membiarkan kalian melihat seperti apa sifat asli Lu Sweting. Kalau begitu, akan kubiarkan kalian melihat dengan jelas, Putri, sebenarnya kok ini orang macam apa? Lewat jangan lupa singgah, ayo lihat-lihat. Semuanya Rp40.000. Benar, semuanya Rp40.000. Silakan pilih sesukanya. Sepertinya suara itu sangat mirip dengan suara Nona Putri. Barang saya ini, dibuat dari kaca replika kelas premium, orang biasa takkan bisa membedakannya. Tolong bungkus. Silakan dipegang baik-baik. Nona Putri ini, kok memberi ibunya hanya membeli barang kaki lima seharga Rp40.000? Katanya akan membeli cincin berlian senilai 2 miliar rupiah. Bukan aku, aku tidak. Putri, sekarang kok masih ada yang mau kau katakan? Aku. Bu, ibu memberinya 2 miliar rupiah untuk membeli hadiah. Dia hanya menghabiskan Rp40.000. Sisanya 1.999.960.000 rupiah. Semuanya ia masukkan ke dalam sakunya sendiri. Di usia semuda ini sudah pandai menukar barang diam-diam, memperkaya diri sendiri. Inilah yang kau sebut anak baik yang katanya berhati tulus. Ini karena kau mengikuti aku, kau sengaja. Kalau tidak begitu, aku sudah tahu sifatmu, makanya aku mencari buktinya. Kau. Cukup. Yingfang,
Uang yang kuberikan kepada putri, apapun yang ia beli, itu haknya. Sisanya, itu uang saku yang kuberikan padanya. Apa yang membuatmu protes? Meskipun cincin ini murah, ini adalah niat baiknya. Jangan sampai kamu tidak tahu terima kasih. Nenek, Lihatlah betapa ketakutannya anak ini. Bu, sudah sampai pada titik ini, kau masih membelanya. Sueteng adalah kesayanganku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menggertaknya. Sudah, 1 juta rupiah itu tidak seberapa bagimu. Biarkan saja. Baik, kalau begitu, aku akan membiarkan kalian benar-benar melihat wajah aslinya. Ziheng, kau harus membantuku. Kita sekarang berada dalam masalah yang sama. Jika aku tidak bisa menjadi pewaris, 5 juta rupiah yang kau pinjamkan padaku, kau tidak akan mendapatkannya sepeser pun. Dia sekarang bisa memotretku membeli cincin, pasti dia juga bisa memotret hal lainnya. Kau harus membantuku. Kau mau aku bantu bagaimana? Apa kau mau aku menyuruh orang untuk mengikatnya di depan banyak orang? Kau sendiri yang bodoh, tidak tahu ada orang yang mengikutimu. Ziheng, jika kau tidak membantuku, aku benar-benar akan tamat. Ziheng, jika kau tidak membantuku, aku benar-benar akan hancur. Urusanmu sendiri, sebaiknya kau cari jalan keluarnya sendiri. Jika hari ini kau tidak membayar utangnya, kau tahu akibatnya. Ziheng, setelah aku kembali ke keluarga lu besok, aku akan mengusir pasangan ibu dan anak kurang ajar itu dari keluarga lu. Nanti, tolong atur untukku, aku ingin mereka, kedua tangan dan kaki mereka dipatahkan. Gampang saja. Nanti biar aku yang urus. Pantas saja Pak Su mencabut hak waris Lu Sueting. Aku tidak pernah menyangka Lu Sueting sejahat ini. Bukan aku yang melakukannya. Bukan aku yang melakukannya. Dia sengaja menjebakku. Meskipun Sueting melakukan kesalahan, kita bisa membicarakannya secara pribadi. Kenapa kau mengatakannya di depan banyak orang? Betul, aku ingin semua orang melihat wajah aslinya. Kau. Ini semua adalah bukti tentang betapa buruk kelakuan dan kejahatan Lu Sueting. Kau dan ibu buka mata kalian lebar-lebar, lihat baik-baik. Apakah ini masih anak baik yang kalian sebut berhati murni dan tahu sopan santun? Ini masihkah yang kalian sebut-sebut sebagai anak yang baik, cerdas, dan bijaksana? Sueting, semua ini kamu yang melakukannya? Bukan aku. Ini bukan aku. Sungguh, bukan aku, ayah. Perbuatan manusia selalu ada yang mengawasi. Ini semua adalah bukti yang tak terbantahkan, kamu tidak bisa mengelak. Su Yingfang, kenapa kamu melakukan ini padaku? Kamu sudah menghancurkan seluruh hidupku. Kenapa? Demi keluarga Lu, agar tidak hancur berantakan karena ulahmu, demi aku dan Meng Yao, agar kami memiliki masa depan yang tenang dan damai, demi menyingkirkan bencana dari keluarga Lu. Su Yingfang, dasar wanita gila. Cukup. Meng Yao, tidak apa-apa, semua sudah berlalu. Ibu, ini hadiah ulang tahun dariku untukmu, tapi ini sudah rusak. Maafkan aku. Ini adalah hadiah yang ibu terima, yang paling indah dan paling cantik, dan ini juga hadiah yang paling berharga yang pernah ibu terima seumur hidup ini. Ibu, selamat ulang tahun. Meng Yao, di kehidupan sebelumnya ibu bersalah padamu. Di kehidupan ini, syukurlah ibu masih sempat untuk menebusnya. Su Yingfang, bagaimanapun juga, kamu tidak seharusnya main tangan. Semuanya, coba kalian sendiri katakan, orang seperti ini yang penuh dengan kebohongan, selalu mencari masalah, dan hanya mementingkan diri sendiri, apakah pantas dipukul atau tidak? Su Yingfang, jangan lupa, hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Tidak bisakah kamu berhenti membuat keributan? Aku membuat keributan? Lu Fei, apakah kamu buta atau tuli? Lu Sueting. Dia. Cukup. Meskipun dia melakukan kesalahan, dia tetap putriku. Lu Fei, ada apa denganmu? Sampai sekarang, apakah kamu masih belum menyadarinya? Lu Sueting itu, orang seperti apa dia sebenarnya? Apakah harus menunggu sampai keluarga lu hancur total, baru kamu mau menerima kenyataan? Memangnya kenapa? Aku percaya, Sueting tidak akan melakukan itu. Bahkan jika dia melakukan kesalahan, keluarga lu kami ini sangat kaya raya, aku yang akan menanggungnya. Kaya raya? Keluarga lu bisa sampai hari ini berkat siapa? Apakah kamu tidak tahu diri? Dia sekarang sedang mengisap darahku, tentu saja kamu tidak peduli. Lalu katakan, sebenarnya kamu mau apa? Laporkan ke polisi. Kejahatan Lu Sueting sudah tak terhitung, sangat banyak sekali. Meskipun aku tidak menuntutnya, hukum juga tidak akan membiarkannya lolos. Tidak mungkin. Aku tidak setuju. Nenek, ayah, aku tidak mau dipenjara. Yingfang, Sueteng adalah putri yang kau besarkan sendiri. Kau tega membiarkannya masuk bui? Betul. Tuan Su, Nona Sueting ini, bagaimanapun, dia tumbuh di dekat Anda, perasaan kalian begitu mendalam, bagaimana kalau Anda tetap memberinya satu kesempatan lagi? Yingfang, dengarkan aku, kali ini lupakan saja. Lupakan saja, tidak mungkin Lu Sueting sekarang juga pergi dari keluarga Lu. Su Yingfang,
Kau tidak akan pernah selesai ya. Jangan berpikir, karena kau berjasa pada keluarga Lu, kau bisa bertindak seenaknya. Dengar, kaulah orang luar di keluarga Lu. Mau mengusir cucu kandungku, mengusir putri kandung anakku, tidak akan bisa. Putri kandung? Apa yang kamu katakan? Su Yingfang, sejak kapan kamu jadi tuli? Kamu tidak mengerti bahasa manusia? Sudah kubilang, Xueting adalah anak kandung dari putraku, kamu yang seharusnya pergi. Xueting adalah anak kandung dari putraku. Lu Fei, apa yang sebenarnya terjadi? Karena sudah begini, aku tidak akan berpura-pura lagi. Apa yang dikatakan ibuku benar, dia memang putri kandungku. Awalnya aku tidak ingin mengatakan hal ini, aku ingin memberimu kehidupan nyonya kaya yang nyaman. Tapi kamu tidak mengerti bahasa manusia, tidak bisa diajak bicara, sangat arogan dan tidak masuk akal, bersikeras mengusir putri kandungku. Kalau begitu, hari ini, aku akan memberitahumu, di keluarga Lu, siapa yang berhak memutuskan. Ayah sungguh ayah kandungku. Sayang, ayah sudah bilang, tidak akan membiarkanmu menderita. Tak kusangka, pantas saja kalian. Sangat membela Lu Xueting. Ternyata dia benar-benar cucu kandungmu, putri kandungmu. Aku bodoh sekali, sangat menderita karena dibohongi. Aku telah berjuang mati-matian demi keluarga Lu, mengurus pencatatan saham perusahaan Lu, sementara kalian. Omong kosong. Tanpa platform dari perusahaan Lu yang kami sediakan untukmu, kamu hanyalah sampah. Jangan kira karena kamu sudah meraih sedikit pencapaian, kamu bisa bertingkah sombong. Hanya kamu mau mengusir Xueting kami? Jika Xueting mengusirmu dan Lu mengyao, baru itu benar. Xueting selamanya adalah nona besar keluarga Lu kita, apapun yang dia lakukan. Kami dukung. Tapi Meng Zhao, dia juga cucu kandung kalian, anak kandungmu. Su Yingfang, dengarkan aku baik-baik. Aku sama sekali tidak mencintaimu. Aku, Lu Fei, hanya pernah mencintai satu wanita seumur hidupku. Jadi, putri yang kau lahirkan untukku, mana mungkin aku peduli padanya? Kalau bukan karena melihat kau masih punya sedikit kemampuan, aku tidak akan mungkin menikahimu. Aku sama sekali tidak mungkin menikahimu. Kekasih pertamamu, Tian Xin, benar? 18 tahun lalu dia meninggal karena kanker. Aku tidak menyangka. Kalian ternyata punya anak perempuan. Benar, sepanjang hidupku aku hanya mencintai satu wanita, putri yang kulahirkan bersamanya. Sudah sewajarnya aku membawanya ke sisiku. Kebetulan Meng Yao hilang, diculik, memberiku kesempatan besar. Aku selalu mengira kalian dibohongi oleh Lu Xueting. Aku tidak menyangka kau memainkan sandiwara hebat ini hanya untuk membawanya kembali. Kalian terus merencanakan sesuatu untuk melawanku. Perjanjian perceraianmu dengan putraku sudah lama kusiapkan. Hanya saja karena selama bertahun-tahun ini kau selalu menyayangi Xueting, jadi aku tidak berpikir untuk mengeluarkannya. Tak disangka, kau tiba-tiba seperti orang gila, bersikeras mengusir Xueting. Kalau begitu jangan salahkan kami jika kami bertindak tegas. Dan juga, semua asetmu sudah lama kupindahkan. Jika hari ini kau bersikap baik, dengan patuh menyerahkan hak waris kepada Xueting kami, aku bisa anggap tidak ada yang terjadi. Jika kau bersikeras untuk melawanku, semua konsekuensinya kau tanggung sendiri. Apa? Istriku, tolong tanda tangani laporan keuangan keluarga ini. Baik. Ternyata Nyonya Su, kau hanyalah orang luar. Apa hakmu mengusir Nona Xueting? Keluarga Lu telah memberimu kesempatan untuk hidup mewah dan makmur, jadi kamu seharusnya berterima kasih banyak. Berterima kasih banyak. Kalian semua ini, apakah kalian masih punya hati nurani? Saat Lu Group hampir bangkrut, akulah yang menanganinya. Sudah, jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Coba pikirkan, perusahaan ini milik siapa awalnya? Kami hanya melihat kamu mampu, maka kami membiarkanmu mengatur keluarga ini. Lu Group kami sekarang sudah kembali ke jalurnya, sama sekali tidak membutuhkanmu. Aku bodoh sekali. Aku sudah dengan segenap hati berkorban untuk keluarga Lu. Tidak kusangka balasan yang kudapat adalah pengkhianatan dan penghinaan. Mau bercerai? Ya, baik. Aku sangat menginginkannya. Ibu? Jangan khawatir, Meng Yao. Tanpa keluarga Lu, kita berdua tidak akan kelaparan. Su Yingfang, pikirkan baik-baik. Meskipun kamu adalah presiden direktur Lu Group kami, kamu hanya punya hak mengelola tanpa kepemilikan saham sedikit pun. Jika kamu ingin menceraikan anakku, kamu akan keluar tanpa membawa apa-apa. Jika kamu ingin melawan kami di pengadilan, tim hukum keluarga Lu siap meladenimu. Tenang saja, uang busuk keluarga Lu kalian, aku tidak butuh sepeser pun. Su Yingfang, aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Asal kamu sendiri yang mengusir Lu Meng Yao, kamu masih bisa menjadi nyonya kaya raya. Kalian keluarga Lu sungguh menjijikan. Berani-beraninya kalian mencoba menggunakan kemewahan untuk memisahkan hubungan saya dan putri saya dengan harap
Lu Fei, saya beritahu si anak haram Lu Shueting ini terlahir sebagai bibit yang jahat. Kalian tinggal menunggu dia menguras habis semua kekayaan keluarga kalian. Dasar wanita tua, berani-beraninya kau mengatai aku bibit jahat, pergi kau. Meng Yao, ayo kita pergi. Sweating, wanita jahat itu akhirnya berhasil kita usir. Jangan khawatir, setelah ini tidak akan ada lagi yang berani mengganggumu. Kau bisa tenang dan menjalani hidup yang baik bersama kami. Baik. Sweating, kau telah merasa tertekan selama bertahun-tahun ini. Mulai hari ini, Lu Sweating adalah putri sulung dari keluarga Lu. Ayah, nenek, saya pasti akan berbakti kepada kalian di masa depan. Mama. Mama. Terima kasih sudah memilihku. Anak bodoh. Mama bilang tidak akan berpisah lagi darimu. Mama, kalau begitu, setelah Mama dan Papa bercerai dari Lu Fei, apa yang akan Mama lakukan? Mereka terus saja memanfaatkan saya. Saham grup Lu di tangan saya sudah dialihkan. Saya sibuk bekerja, saya tidak menyadari sama sekali. Kita cari tempat tinggal dulu, saya akan mencari cara untuk urusan nanti. Yingfang, Liu Hao, akhirnya saya menemukanmu. Apa kamu masih ingat? Waktu itu kalau bukan karena bantuanmu, mana mungkin ada saya yang sekarang selangkah demi selangkah menjadi orang terkaya yang baru. ternyata orang terkaya di TV itu benar-benar kamu ya. Yingfang, saya tahu semua yang terjadi di pesta keluarga Lu. Apakah kamu baik-baik saja? Lu Fei juga bukan orang berharga. Kamu benar bercerai darinya. Sekarang bisakah kamu memberi saya kesempatan? Masa depanmu dan Meng Yao akan saya tanggung. Yingfang, selama bertahun-tahun ini kamu selalu ada di hati saya. Menikahlah dengan saya. Yingfang, saat itu aku terus mengejarmu. Sayangnya kamu malah memilih Lu Fei. Tapi kamu selalu ada di hatiku, aku selalu menunggumu. Saat itu aku buta mata buta hati, salah memilih orang. Apa yang kulakukan untuk Lu Fei dan Lu Shueting benar-benar tidak sebanding. Jika aku bisa mengulanginya, Masih ada waktu. Semua masih ada waktu. aduh, kamu bangun dulu. Tidak, aku tidak akan bangun kalau kamu tidak menerima. Aku takut kehilanganmu lagi. Liu Hao, hari ini aku dan Meng Yao sudah melalui banyak hal. Kami menerima terlalu banyak pukulan. Beri aku waktu untuk menenangkan diri, biar aku pertimbangkan. Ya. Aku terlalu terburu-buru, terlalu tidak sabar. Maafkan aku. Meng Yao, maafkan aku. Kalau begitu, kalian berdua tinggal dan beristirahat di tempatku dulu. Nanti kita bahas lagi perlahan. Sebaiknya kamu antar kami ke hotel saja dulu. Boleh juga. Aku akan aturkan kalian menginap di hotel di bawah Liu Group milik kami. Dengan begitu aku juga merasa tenang. Ayo. Kalian beristirahat yang baik. Kalau ada apa-apa hubungi aku kapan saja. Terima kasih Liu Hao. Yingfang, kenapa kamu sungkan dengan keluarga Lu itu yang buta mata buta hati? Mereka tidak tahu harta karun seperti apa yang mereka lepaskan. Yingfang, terlepas kamu setuju atau tidak menikah denganku, posisi Presiden Direktur Liu Group akan selalu kutinggalkan untukmu. Bicarakan nanti saja, kami naik dulu. Beristirahatlah yang baik. Astaga, aku terlalu tergesa-gesa, aku tidak menyiapkan apa-apa. Bagaimana aku bisa menunjukkan ketulusanku? Benar. Wow, kamu siapkan semuanya dengan baik. Aku akan melamar Yingfang secara resmi. Tidak boleh sembarangan seperti tadi. Mengerti. Aku sudah membelikanmu begitu banyak baju baru, kenapa kamu tidak memakainya? Bu, aku menyimpannya.
Apa yang disayangkan? Tenang saja, ibu nanti tidak akan membiarkanmu hidup susah lagi. Selama aku, Su Yingfang, masih punya makanan, aku tidak akan membiarkanmu kelaparan. Kenapa? Kamu tidak percaya pada ibu? Aku percaya pada ibu. Tentu saja aku percaya pada ibu. Aduh, akhirnya si biang keladi Su Yingfang sudah diusir. Kemarin kurang seru. Hari ini kita rayakan dengan baik untuk menenangkan swellingku. Terima kasih, Ayah. Begitu wanita itu, Su Yingfang, pergi, suasana di keluarga Lu kita menjadi sangat santai. Lihat, suasana hati swelling kita sekarang betapa cerianya. Ayah, aku tidak mau wanita tua itu kembali lagi. Tenang saja, rumah ini, siapapun yang mau tinggal, silakan tinggal. Aku tidak akan pernah kembali. Su Yingfang, kau wanita rendahan, kenapa ada di sini? Hah? Aku tahu, kau benar-benar tak tahu malu ya. Berani-beraninya menguntit kami. Akan kukatakan padamu, ayahku dan nenek tidak akan pernah memaafkanmu. Siapa yang menguntit kalian? Hotel dibuka untuk berbisnis, siapapun boleh masuk, kan? Su Yingfang, kau pergi tanpa membawa apapun, tidak mendapat sepeser pun dari keluarga Lu. Kau masih berani datang ke Hotel Laut Bintang 7 milik grup Liu ini untuk berfoya-foya? Oh, aku tahu. Kau pasti sudah terbiasa dengan kehidupan sebagai nyonya kaya di keluarga Lu dulu, datang ke sini hanya untuk pamer. Saya dan Lu Fei sudah bercerai, tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Lu. Saya dan Meng Yao mau pergi kemana? Apakah perlu menjelaskan kepada kalian? Sekarang kamu sok kuat, aku lihat berapa hari kamu bisa bertahan. Nanti, kamu hanya bisa jadi pelayan di restoran atau kerja kasar di lokasi konstruksi. Setelah meninggalkan Lu Corporation kami, siapa lagi yang menganggapmu sebagai direktur utama perusahaan? Jangan mimpi. Saya ini masih ingat hubungan suami istri kita. Meskipun kita tidak punya perasaan apa-apa, tetapi kamu dan Meng Yao, jika benar-benar tidak sanggup hidup lagi, kalian masih bisa kembali dan memohon pada kami. Kami bisa juga bermurah hati, memberi kalian beberapa ratus atau beberapa ribu rupiah. Dulu aku benar-benar buta ya. Kenapa aku tidak bisa melihat dengan jelas dasar kau ini tidak tahu berterima kasih? Sudah kuduga, sampah seperti Lu Sweating, kenapa bisa sejahat ini? Ternyata, gua jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kau omong kosong. Bukankah Lu Meng Yao juga anak kandung ayahku? Jaga bicaramu. Kau sedang berbicara dengan direktur utama grup Lu, dan juga nona besar keluarga Lu. Dan juga aku, nyonya tua keluarga Lu. Lu Fei, apakah kau pernah mengurus urusan perusahaan selama ini? Semua bisnis grup Lu, semua aku yang kerjakan sendiri, semua klien aku yang tangani, kau hanyalah direktur yang lepas tangan. Tanpa aku, grup Lu hanya akan bangkrut. Mari kita lihat saja nanti. Memangnya kau siapa? Urusan bisnis sekecil itu, ayahku bisa mengatasinya dengan mudah, sangat gampang diselesaikan. Lagi pula, masih ada aku. Aku ini sangat pintar. Dengan bantuanku, perusahaan pasti akan semakin maju. Memang putri kami, Sweating, berbakti, bijak, dan mampu. Tidak seperti si kacang lupa kulitnya itu, makan dari keluarga Lu, menggunakan harta keluarga Lu, pada akhirnya ingin mengusir Sweating. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat saja nanti. Berhenti. Kenapa? Tuan Direktur Lu yang terhormat, sudah lama berselingkuh dan membesarkan anak haram, sekarang menceraikan istri sah, mengusir istri sah dan putri kandung dari rumah. Sekarang kau masih mau cari masalah? Saya tidak ingin berdebat denganmu. Saya hanya ingin memberitahumu, kartu bank dan kartu kreditmu, semuanya sudah dibekukan. Jangan harap kamu bisa menghabiskan uang kami sepeser pun lagi. Apa? Bapak Liu, semuanya sudah siap. Bagaimana menurutmu dengan pakaianku ini? Sangat bagus. Benarkah? Sungguh. Panggil semua orang, ikut aku ke hotel. Aku akan melamar secara resmi. Baik. Apa? Sudah takut sekarang kan? Kartu bankmu, semuanya dibuka melalui perusahaan Lu Grupku. Aku mau membekukannya. Bukanlah hal yang sulit kan? Masih berani bicara besar, katanya tidak mengambil sepeser pun uang dari keluarga Lu. Sekarang kamu panik ya? Tidak tahu malu. Uang itu adalah gajiku selama bertahun-tahun dan dividen di keluarga Lu itu adalah hakku, tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Lu kalian. Kalau berani, laporkan saja kami. Kalian satu keluarga akan mendapat karmanya.
Su Yingfang, lebih baik kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri. Mulai besok, kamu akan tidur di jalanan. Seorang wanita yang diusir, selain ayahku, siapa lagi yang mau menerimamu? Siapa bilang Yingfang tidak ada yang mau? Yingfang, jangan khawatir. Aku akan berada di sisimu selamanya. Tidak ada yang boleh menindas wanitaku. Yingfang mau menikah denganku sekarang. Ini tidak mungkin. Su Yingfang itu hanyalah kuli bagi keluarga Lu, seorang budak yang bekerja untuk kami. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal orang penting yang murah hati seperti itu? Kau siapa, ha? Kamu berdiri saja dulu. Kau tidak pantas tahu siapa aku. Aku tahu, kau adalah aktor yang disewa oleh Su Yingfang. Semua ini pasti hanya properti, semuanya palsu. Jangan sentuh aku. Jika kau menyentuhku, aku juga akan berakting. Aku juga akan berbaring. Aktingnya cukup meyakinkan. Su Yingfang, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan dalam hati. Bukankah kau tidak terima karena sudah diusir dari keluarga Lu? Kau sudah mengikuti kami begitu lama, menyewa begitu banyak aktor tambahan. Kenapa? Apakah ini untuk menunjukkan harga dirimu? Hahaha. Su Yingfang, oh Su Yingfang, tidakkah kau merasa konyol? Kau sudah setua ini, masih saja memainkan trik murahan ini. Kau pikir, jika kau mencari orang seperti ini datang dan berlutut melamarmu, aku akan cemburu? Aku akan memintamu kembali ke rumah? Cih. Cih? Jangan bermimpi, tidak akan pernah terjadi seumur hidupmu. Su Yingfang, kau selamanya adalah anjing yang diusir oleh keluarga Lu. Kalian ingat, kata-kata yang kalian ucapkan hari ini, kalian akan menyesal seumur hidup. Cepat tutup mulutmu, dasar aktor kelas teri. Bukan berapa banyak uang yang diberikan wanita itu padamu. Akan kuberi kau 2 kali lipat, lalu berlutut dan menggonggonglah seperti anjing untukku. Jangan kurang ajar pada Pak Liu. Berakting. Lanjutkan aktingmu. Kalian para figuran benar-benar profesional ya. Nak, jangan buang-buang waktumu dengan mereka. Jika itu membuat Sweting kita kesal, suruh saja seseorang mengusir mereka keluar. Betul. Kenapa aku harus membuang-buang waktu dengan kalian? Hei, Manajer Zhang, ada seseorang yang sedang melakukan penipuan terang-terangan di lobi hotel kalian. Kau akan mengurusnya atau tidak? Ayahku adalah klien besar Hotel Hayang. Manajer Hotel Hayang harus mendengarkan ayahku. Benarkah? Akan kutunggu saja. Siapa yang berani membuat keributan di Hotel Hayang? Manajer Zhang, dia. Pak Liu. Pak Liu? Kenapa kau memanggil dia Tuan Liu? Bukankah dia hanya seorang aktor? Diam kau. Dia adalah pemilik Hotel Samudra, ketua grup Liu. Kalianlah yang kulihat seperti aktor. Sekelompok penjahat datang ke Hotel Samudra kami untuk membuat keributan. Bukankah ketua grup Liu itu adalah orang terkaya di seluruh negeri? Liu Hao. Mana mungkin itu dia? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Liu Hao menyukai wanita tua ini? Manajer Zhang, apakah kamu tidak salah orang? Wanita ini, dia adalah menantu keluarga Lu kami, baru saja bercerai dengan putraku, dan kami mengusirnya. Bagaimana mungkin dia mengenal Tuan Liu? Sekumpulan orang bodoh. Kau berani memaki kami? Kalian semua ini yang membuat drama pendek, berani menyinggung ayahku, aku akan membuat kalian menanggung akibatnya. Kau. Sudah, jangan banyak bicara dengan orang-orang bodoh ini. Yingfang, apakah mereka terlalu berisik? Aku akan mengusir mereka. Kau pikir kau siapa? Seorang CEO arogan, berani-beraninya mengusir kami. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Baik, ayo. Usir mereka semua dari sini. Mulai saat ini, semua orang dari keluarga Lu dimasukkan ke daftar hitam Hotel Samudra, tidak diizinkan menginjakkan kaki di salah satu hotel samudra manapun di seluruh dunia. Seret mereka. Apa yang kalian lakukan? Aku adalah nona muda grup Lu. Aku adalah ketua grup Lu. Lepaskan aku. Aku adalah nona muda grup Lu. Kalian tunggu saja, aku akan kembali menemui kalian. Yingfang, kau belum memberiku jawaban. Tolong singkirkan dulu. Kalau begitu, yang ini kau setidaknya harus... Liu Hao, aku sangat menghargai bantuan yang kau berikan, tetapi semua ini sungguh di luar
kemampuanku untuk menerimanya. Biarkan mereka menyimpannya dulu. Berdiri seperti ini juga melelahkan. Yin Fang, ini semua adalah ketulusan hati. Baiklah. Meskipun kau tidak menerima lamaranku, tetapi jika dulu tidak ada dirimu yang membimbing dan memberiku petunjuk, serta membantuku membuat rencana bisnis, aku tidak akan menjadi seperti sekarang ini. 50% dari grup Liu adalah milikmu, kau berhak atas semua ini. Liu Hao, aku tahu kau orang yang bertanggung jawab dan tahu membalas budi. Tetapi, kau tiba-tiba memberiku sebanyak ini, bagaimana aku bisa mencernanya? Apalagi aku dan Meng Yao, sekarang bahkan tidak punya tempat tinggal. Maafkan aku, Yin Fang. Aku kurang mempertimbangkan. Bagaimana jika seperti ini? Kau dan Meng Yao tinggal dan menetap di sini dulu. Masalah kita bisa kita diskusikan perlahan. Terakhir kali bertemu Meng Yao hanya sebentar. Aku belum menyiapkan apapun. Ini adalah kalung yang disukai setiap gadis. Hanya ada 12 di seluruh dunia. Paman membelinya 1. Semoga kau suka. Paman berikan padamu sebagai hadiah pertemuan formal pertama kita. Jangan, ini terlalu mahal. Yin Fang, kau bilang kau tidak mau menerima apa yang kuberikan padamu. Ini untuk anakku. Ini juga ketulusan hatiku. Jangan menolaknya lagi. Suka? Kalau begitu, terimalah. Terima kasih Paman Liu. Bagus kalau kau suka. Waktu sudah agak larut. Bagaimana kalau kita makan siang bersama? Presidir Liu, saya akan mengaturnya sekarang. Baik. Ayo. Kalian sudah keterlaluan. Mungkinkah pria itu benar-benar Liu Hao? Orang terkaya di seluruh negeri mengajukan lamaran pernikahan kepada Su Yingfang? Tidak mungkin. Dia pasti aktor sewaan Su Yingfang. Lalu kenapa manajer Zhang menuruti perintah Su Yingfang dan yang lain? Ayah, nenek, coba pikir. Sebelumnya, keluarga lu selalu diurus oleh Su Yingfang. Semua urusan besar dan kecil di keluarga lu harus melalui Su Yingfang. Bukankah begitu? Benar kan? Manajer Hotel Haiyang pasti hanya mengakui Su Yingfang. Dia pasti memanfaatkan identitas keluarga kita dan bersekongkol dengan manajer itu. Mereka berdua pasti bekerja sama. Benar, pasti begitu. Aduh, Xueting kita memang pintar. Benar, ibunya Su Yingfang, yaitu nenekku yang miskin itu. Bukankah hari ini ulang tahunnya? Ayahku baru saja menceraikannya. Sebagian besar keluarga ibunya tidak tahu. Kita akan membuat kekacauan di pesta ulang tahunnya, membuat Su Yingfang kehilangan muka, biarkan dia berlutut dan meminta maaf kepada kita. Bagus, ide ini bagus. Ini mungkin tidak pantas kan? Bagaimanapun, Su Yingfang sudah kita usir dan dia pergi tanpa membawa apa-apa. Ayah, lihat bagaimana dia memperlakukan kita. Kenapa ayah tiba-tiba jadi baik sekarang, bahkan membelanya? Xueting kita benar. Karena dia tidak punya belas kasihan, jangan salahkan kita kalau kita tidak adil. Baiklah, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ma, mengenai kunjungan ke rumah orang tua Indah, kamu bersiap-siaplah. Sebentar, aku harus menemui Bapak Huang, miliarder di kota-kota Hai. Jika kita bisa mendapatkan kerjasama dengan mereka, maka keluarga Lu kita juga akan melambung tinggi. Baik. Salma, ikut ayah untuk mendapatkan pengalaman, agar nanti kamu bisa mengambil alih grup Lu kita. Jangan khawatir, ayah. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Mama, Paman Liu, saya sudah kenyang. Kalian lanjutkan makan, saya mau jalan-jalan ke bawah. Sudah kenyang? Kamu belum makan banyak. Mas, saya benar-benar sudah kenyang. Kalian lanjutkan makan, saya permisi. Ada apa dengan anak ini hari ini? Menurutku Meng Yao anak yang sangat bijaksana. Benar? Dia adalah anakku yang paling bijaksana. Dulu saya sangat buruk padanya, tapi dia selalu menghormatiku. Saya tadinya ingin menebus semua kesalahanku padanya, tapi tak kusangka membiarkannya mengalami hal seperti ini. Sebagai seorang ibu, saya benar-benar gagal. Liu Hao, terima kasih. Meng Yao sudah mengalami begitu banyak hal. Jika kamu tidak muncul tepat waktu, saya benar-benar tidak tahu. Ying Fang, Meng Yao berkeliaran begitu lama di luar, dan akhirnya bisa pulang, tapi bertemu lagi dengan ayah yang tidak menyayanginya. Untungnya dia punya ibu yang benar-benar mencintainya. Hanya saja dia kekurangan kasih sayang ayah. Jika kamu benar-benar ingin menebus kesalahanmu, berikan dia keluarga yang utuh. Ying Fang, kamu percayalah padaku, saya pasti akan menjadi suami yang baik dan ayah yang baik. Saya tidak memaksamu dengan memanfaatkan Meng Yao. Semua tergantung pada hatimu.
Saya mengerti. Ma, Paman Liu benar-benar orang yang baik. Saya tidak dibelikan hadiah oleh Paman Liu, baru membantunya bicara. Saya yakin Mama lebih mengenal Paman Liu daripada saya. Ma, harapan terbesar saya adalah melihat Mama hidup damai dan bahagia. Saya yakin Paman Liu adalah orang yang bisa memberikan kebahagiaan itu pada Mama. Kali ini jangan sampai dilewatkan lagi. Anak ini, Ada apa? Liu Hao, mana cincinnya? Hah? Cincin lamaran dong. Kenapa? Kamu menyesal? Kamu setuju menikah denganku? Cincin. Cincinnya ada di sini. Ayo. Aduh, jangan berlutut. Sudah berapa usiamu? Kau pikir kau masih muda? Kalau begitu, biar ku pasangkan padamu. Liu Hao, setelah kita selesai makan, kita urus surat nikah kita. Tidak perlu terburu-buru begitu. Orang yang sudah kutentukan adalah untuk selamanya. Kita sudah menjadi suami istri, cepat atau lambat, semua sama saja. Baik. Bagaimana kalau sebentar lagi, kau dan Meng Yao ikut pulang denganku? Aku ingin merawat kalian dengan baik. Malam ini tidak bisa. Hari ini ulang tahun ibuku, aku harus bergegas untuk merayakan ulang tahunnya. Oh benar, aku belum bertemu mertua dengan benar. Begini saja, aku akan menyiapkan hadiah besar dan langsung pergi ke sana. Oh ya. Kau kenal Huang Feng, dia kebetulan ada di kota Hai juga. Nanti akan kuberitahu dia, agar dia juga ikut mengucapkan selamat ulang tahun pada ibu kita. Huang Feng? Huang Feng, orang terkaya di kota Hai? Benar, selama tahun-tahun ini, dia selalu bekerja di bawah. Di kota Hai, mungkin tidak banyak orang yang mengenalku, tapi mereka semua mengenalnya. Dengan mengandalkan orang berpengaruh itu, aku yakin keluarga mertuaku pasti akan masuk ke dalam kalangan elit baru kota Hai. Liu Hao, sebenarnya kau tidak perlu melakukan sebanyak ini untukku. Kita keluarga, jadi tidak perlu sungkan. Pak Huang, coba lihat ini. Pak Huang, ini putri saya, Sueli. Proposal investasi ini sepenuhnya dia yang buat. Hahaha. Pak Lu, Anda bilang apa? Baik, saya mengerti. Saya akan segera ke sana. Saya ada urusan lain, silakan kalian kembali. Pak Huang, mari kita atur waktu lain. Proposal investasi yang kalian buat sungguh tidak masuk akal. Menurut saya, tidak perlu lagi membuang waktu saya. Ayah, apa maksudnya ini? Sueting, tidak apa-apa. Tuan Huang, orang terkaya di kota Hai. Wajar saja jika standarnya sedikit tinggi. Proposal investasi ini sudah aku buat dengan susah payah, menghabiskan waktu seharian penuh, dia malah bilang ini omong kosong. Ayah, katakan padaku, apa masalahnya dengan proposal investasiku ini? Menurutku tidak ada masalah. Benar kan katanya orang terkaya di kota Hai, dia tidak punya mata. Pelankan suaramu, kita masih di tempatnya. Oh benar, nenekku yang miskin itu sebentar lagi akan ulang tahun ke-70. Sebaiknya kita urus dulu Su Yingfang, perempuan jahat itu. Lihat betapa indahnya foto ini. Ibu, Om Liu, aku akan mengambilkan foto untuk kalian. Masih memanggil Om Liu? Ayah. Aduh, hahaha. Putriku yang baik. Ayo, biarkan putri kita memotret kita. Ibu, santai saja, jangan tegang. Sudah, 3, 2, 1. Cantik sekali. Liu Hao, kamu benar, keluarga yang utuh adalah kompensasi terbaik untuk Meng Yao. Lihat, dia tidak pernah sebahagia ini. Ya Yingfang, membuat kalian berdua bahagia, itu adalah tanggung jawabku. Oh Yingfang, aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kamu dan Meng Yao pergi duluan ke pesta ulang tahun ibu. Aku akan menyusul sebentar lagi. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Semoga kamu merayakan ini setiap tahun, dan tahun-tahun yang akan datang, serta tetap sehat dan kuat. Terima kasih. Wah, Yingfang datang. Yingfang, Meng Yao, kalian datang. Nenek, selamat ulang tahun. Ibu, selamat ulang tahun. Kenapa aku tidak melihat menantuku Lu Fei dan Sueting? Ibunya Yingfang, ya ampun, masih setiap hari mengharapkan menantu yang baik ini. Di mana Lu Fei? Apa dia ada di luar?
Bu, Lu Fei tidak akan datang. Kenapa? Sebenarnya aku dan dia sudah... Oh. Dasar kau wanita tua, setelah bekerja seumur hidup, kau merayakan ulang tahun ibumu ternyata cukup meriah, ya? Besanku Lu Fei, Sweating, kalian datang. Cepat duduklah. Siapa besanmu? Jangan coba-coba mengaitkan diri dengan keluarga Lu. Nenekku yang baik, apa kau benar-benar berpikir kami datang untuk merayakan ulang tahunmu? Cih, lihatlah dirimu yang miskin, kau pantas mendapatkannya. Ini, apa maksud semua ini? Tidak ada maksud apa-apa. Bukan, aku sudah bercerai dari Su Yingfang. Apa? Yingfang, kenapa kau sebodoh itu? Kenapa kau bisa bercerai dari Lu Fei? Wanita ini sangat jahat. Dia menggunakan nama keluarga Lu untuk memukul, memarahi, dan menghina kami. Ini bukan lagi sekadar perceraian, masalahnya tidak sesederhana itu, tetapi keluarga Lu akan mengusirnya. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Apa kau tidak tahu? Kau akan menyeret kami semua ke dalam masalah? Astaga, kau benar-benar mempermalukan keluarga Su. Cepat minta maaf dan berikan permohonan maaf. Ini semua salah paham. Lu Fei yang lebih dulu mengkhianati ibu. Lu Sweating, dia adalah anak dari wanita lain. Ini, apakah ini benar? Lalu kenapa Lu Fei hanya membuat satu kesalahan yang dilakukan setiap pria di dunia ini? Bukankah selama ini kamu membesarkan Sweating seperti anak kandungmu sendiri? Apakah penting bagimu dia anak kandung atau bukan? Betul. Kami masih bekerja di Lu Group. Jika kamu bercerai dengan Lu Fei, bagaimana nasib kami? Su Yingfang, bisakah kamu jangan egois begitu? Yingfang, cepatlah minta maaf kepada Lu Fei dan yang lainnya. Mohon padanya agar kalian rujuk. Bu, kenapa ibu juga? Astaga, Yingfang, jika kamu meninggalkan keluarga Lu dan membawa seorang anak, nanti akan sulit untuk menikah dengan orang kaya lagi. Lagi pula, Mengyao masih sekolah. Demi masa depan, tahanlah sedikit. Bu, tidak mungkin ibu hanya memikirkan uang. Semua sudah terjadi. Apakah ibu pikir aku dan Mengyao masih punya tempat di keluarga Lu? Apalagi sekarang aku sudah... Masalah ini, kamu harus dengarkan ibu. Ibu sudah lebih dulu merasakan pahit manis kehidupan. Ayahmu meninggal lebih awal. Apakah kamu lupa bagaimana kehidupan kita berdua sebagai ibu dan anak di masa lalu? Masyarakat sekarang ini, tanpa uang, semua akan terasa sulit. Jika kamu malu untuk bicara, biar ibu yang bicara. Aduh, Bu. Lu Fei, Sweating, saya datang untuk mewakili Yingfang untuk meminta maaf kepada kalian. Yingfang memang tidak tahu diri. Mohon maafkan dia kali ini. Kalian bilang rujuk, lalu rujuk begitu saja? Dasar nenek tua, beraninya ya kau? Sweating, selama ayahmu bisa rujuk dengan ibumu, apapun yang kalian minta akan saya lakukan. Bu, jangan ikut campur, biar ibu yang urus. Ingin rujuk dengan ayahku tidak masalah. Tetapi Yingfang hari ini harus berlutut dan memohon maaf kepada kami. Semuanya. Lihatlah. Nenek tua ini hari ini bisa mengadakan perjamuan ulang tahun di sini, itu semua berkat siapa? Itu semua berkat keluarga Lu kami. Yingfang mengikuti keluarga Lu, barulah kalian punya uang. Jika Su Yingfang meninggalkan keluarga Lu, pekerjaan kalian semua akan hilang sia-sia. Semua setuju kan? Hahaha. Su Yingfang, ini semua salahmu. Kau pantas berlutut. Betul. Cepat kau berlutut dan minta maaf padanya. Cepat berlutut, minta maaf kepada keluarga bos Lu. Berlutut. Ya, cepat berlutut. Berlutut dan minta maaf. Berlutut. Dengarkan saya semua, dengarkan saya. Afei, Sweating, biar saya yang berlutut menggantikan Yingfang. Boleh ya, saya yang berlutut. Ah, Bu. Ibu tidak perlu memohon pada mereka dan tidak perlu takut pada mereka. Wanita tua ini sampai sekarang masih keras kepala juga. Berani-beraninya menyuruh istri dan ibu mertuaku berlutut. Kalianlah yang akan menghadapi kehancuran. Anda baik-baik saja? Anak muda ini, siapa Anda? Ibu, nama saya Liu Hao. Saya adalah suami Yingfang sekarang. Apa? Bu, setelah saya bercerai dengan Lu Fei, saya langsung menikah dengan Liu Hao. Bu, kedatangan saya kali ini adalah khusus untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda. Nyonya Besar, Ketua Grup Liu telah menyiapkan 3 hadiah ulang tahun untuk Anda. Hei, kau tidak ada habisnya, ya? Pementasan ini bahkan sampai ke pesta ulang tahun ibumu. Pementasan? Ada apa ini? Apa maksudnya ini? Pria ini, si bos sombong ini, baru saja berakting di sana pagi tadi. Sore ini sudah datang ke sini lagi untuk berakting. Kalau saja kami tidak ada di sini, kalian pasti sudah tertipu olehnya. Apa?
Ternyata itu palsu. Memangnya kau pikir apa? Kalau bukan palsu, kau masih percaya? Apa kau pikir seorang pria akan memberikan uang kepada wanita tua yang bercerai dan punya anak sebanyak itu? Hei, aku sedang bertanya padamu, apa kau tahu siapa Liu Hao itu? Dia adalah orang terkaya di seluruh negeri. Kau berani berpura-pura menjadi dia, kau tidak takut mati. Su Yingfang, kau sungguh berani ya? Kau benar-benar berpikir orang terkaya akan menikahimu? Benar, kalau Tuan Liu yang terkaya itu sampai tahu, nyawamu bisa melayang. Su Yingfang, jangan terus-terusan membawa sekelompok figuran untuk berpura-pura di sini. Cepat berlutut dan minta maaf padaku. Yingfang, ibu tidak mau kau menggunakan cara seperti ini hanya untuk menjaga harga diri ibu. Mama cuma ingin kamu hidup dengan baik. Cepat ikut Mama. Minta maaf kepada Andi dan yang lain. Ma, percayalah kami sekali ini. Percaya padamu? Nenek tua, kalau kau mempercayai perempuan tua itu, maka cucumu sendiri malam ini dia harus tidur di jalan. Hahaha. Yuli, jika kau masih sekeras kepala ini, Mama akan memutus hubungan ibu anak denganmu. Mama, apa yang Mama katakan? Yuli, jangan salahkan Mama karena tega. Mama tidak tega melihat kau dan Maya terlantar di jalan. Taifan terkaya di kota Bahari, ketua grup Huang, Hendro Huang, datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nyonya Tua. Cih, seorang miliarder terhormat dari kota Hai, mana mungkin datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada wanita tua yang tidak punya kekuasaan dan kekuatan. Tidak mungkin, ini pasti aktor yang disewa Su Yingfang lagi. Pertama, berpura-pura sebagai miliarder Liu Hao, lalu membuat onar lagi di wilayah keluarga Huang. Su Yingfang, kalau mau mati, matilah jauh-jauh. Jangan libatkan kami. Betul, kami baru saja mencapai posisi kami sekarang, kalian tidak boleh menghancurkan kami. Cepat minta maaf kepada Bapak Lu dan Sweting, ini adalah kesempatan terakhirmu. Kalau tidak, memangnya kenapa? Apa kalian juga ingin mengusirku dari rumah ini? Melakukan hal seperti ini, dan membuat kami celaka, mengusirmu itu masih ringan. Memotong rezeki orang sama saja dengan membunuh orang tua. Kalau kau membuat kami marah, kami tidak akan membiarkanmu begitu saja. Siapa yang berteriak-teriak di sini? Benar Tuan Huang. Tuan Huang, bukan? Mengapa Anda datang? Apa kalian tidak dengar? Saya datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nyonya Tua Su. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Benar-benar Tuan Huang, miliarder kota Hai. Betul, itu dia. Saya pernah melihatnya di televisi. Tuan Liu, maaf, saya terlambat. Tuan Liu, dia benar-benar Tuan Liu. Kalau begitu, berarti Su Yingfang benar-benar istri miliarder itu? Pak Huang, Anda tidak tertipu oleh mereka kan? Liu Hao ini, mana mungkin dia mau dengan Su Yingfang yang tidak punya apa-apa, ha? Dia pasti bukan Liu Hao. Saya sudah bekerja dengan Pak Liu sejak 20 tahun lalu. Maksud Anda, saya buta dan salah mengenali orang, begitu? Saya. Buka mata kalian lebar-lebar. Dan perhatikan baik-baik, beliau ini adalah miliarder terkaya di seluruh negeri, Pak Liu Hao, Direktur Utama Grup Liu. Dia benar-benar Pak Liu. Bu, saya tidak mungkin membohongi Ibu. Baguslah, baguslah. Tidak mungkin, pasti kalian bersatu untuk menipu saya. Diam, saya Huang Feng adalah orang terhormat, jangan paksa saya menampar Anda. Pak Huang saja sudah bersaksi, tidak mungkin ini palsu. Kalian keluarga Lu benar-benar tidak tahu malu, berselingkuh dan memelihara anak haram, lalu mengusir Yingfang kami dari rumah, kalian. Tunggu saja karmanya. Dasar Lu Shueting tidak tahu terima kasih, anak liar. Apa hak Anda berteriak-teriak di depan Yingfang dan Pak Liu? Kalian, dasar kalian pelin-pelan, tadi sikap kalian tidak seperti ini kan? Lu Fei, ini dia putri kebanggaan yang dibesarkan oleh keluarga Lu Anda. Aduh Pak Huang, bukan. Anak-anak tidak tahu apa-apa. Mohon jangan dimasukkan ke hati ya. Nyonya Tua, saya Huang Feng dari kota Hai, di sini mengucapkan selamat panjang umur dan sehat selalu. Dengan ini saya serahkan 2 aset milik grup Huang yang bernilai lebih dari 200 juta rupiah. Saya alihkan kepada Anda. Ini tidak mungkin, ini terlalu berharga, saya tidak pantas menerimanya. Nyonya besar, ini dibandingkan dengan kebaikan dan dukungan dari Bapak Liu kepada saya, sama sekali tidak berarti apa-apa. Lagi pula, Anda adalah ibu mertuanya, berbakti kepada orang tua seperti Anda adalah kewajiban. Tapi saya juga tidak mengerti investasi dan manajemen keuangan. Bu, Anda bisa menyerahkan aset Anda untuk diurus oleh Yingfang dan Meng Yao. Kemampuan profesional Yingfang tidak kalah dari siapapun. Saya yakin dia akan mengelola aset Anda dengan sangat baik. Meng Yao masih muda, kemampuan belajarnya sangat cepat. Benar, saya juga akan sepenuhnya mendukung Nyonya dan Nona. Tidak bisa.
Kenapa dia, Lu Mengyao, pantas mendapatkan itu? Memangnya dia siapa? Jangan bicara lagi. Keluarga Lu bilang, Yingfang tidak akan bisa makan jika meninggalkan keluarga Lu. Sekarang dia 1000 kali lebih baik daripada saat di keluarga Lu. Bu, sekarang Anda sudah tidak khawatir lagi kan? Tidak khawatir. Tidak khawatir lagi. Tentu saja tidak khawatir. Yingfang ini adalah nyonya dari orang terkaya. Kedepannya, keluarga Su kita akan menjadi keluarga bangsawan nomor 1 di kota Hai. Tepat sekali. Mulai sekarang, keluarga Lu mereka hanya bisa bersujud di bawah kaki kita dan mengemis. Tidak mungkin. Kenapa Su Yingfang bisa bersama orang terkaya di seluruh negeri? Huang Feng? Jangan tidak tahu, terima kasih. Proposal proyek itu saya yang tulis. Saya ini sangat pintar. Kenapa kamu bilang itu adalah sampah? Mengapa kau memberikan aset itu kepada Lu Mengyao? Apa hak dia? Orang-orang yang bejat moral dan berakhlak buruk seperti kalian, berani-beraninya mengganggu keluarga Tuan Liu. Kalian ini hanyalah sampah. Kau. Diam. Apa kau berhak bicara? Aduh, Tuan Huang. Anak ini masih kecil, jangan dimasukkan ke hati. Usia muda. Bukan alasan dia bicara tanpa dipikir dan tidak sopan. Menurutku, kau memang keturunan jahat yang berhati busuk. Keluarga Lu kalian berani tidak menghormati Tuan Liu dan Nyonya. Mulai saat ini, Grup Huang akan benar-benar memboikot keluarga Lu dan memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Lu. Sebarkan pesanku, siapapun di kota Hai yang berani bekerja sama dengan keluarga Lu, berarti berhadapan denganku, Huang Feng. Ayah, ayah. Bapak Huang, kami tahu kami salah. Saya mohon, berilah kami kesempatan sekali lagi. Ya, Bapak Huang, kami benar-benar tidak sengaja, kami tidak tahu kalau dia benar-benar Bapak Liu. Kalian baru bersikap lunak begini karena kalian tahu dia Bapak Liu. Jika dia orang biasa, apa kalian akan menindasnya tanpa alasan? Yingfang, demi hubungan pernikahan kita, tolonglah kau bantu mohonkan ampun untukku. Kita sudah bercerai, jangan pernah muncul lagi dan menjijikkan saya. Yingfang, hubungan suami istri itu sangat berharga. Kau dan Afei sudah bersama begitu lama. Saya juga ibumu loh. Saat kalian tanpa malu, dengan sombongnya mengatakan, Lu Sweting adalah putri kandung Lu Fei. Saat kalian mengusir saya dan Mengyao dari rumah, kenapa kalian tidak ingat betapa berharganya hubungan suami istri itu? Sekarang saya sudah melihat jelas wajah kalian yang sebenarnya. Kalian ingin saya memohon, tidak mungkin. Kalian bangun, jangan memohon pada wanita jahat ini. Kau pikir aku ini lemah ya? Kau pikir aku tidak berani memukulmu? Kau berani memukulku. Memangnya kau ini siapa? Coba katakan sepatah kata lagi. Kau percaya atau tidak? Aku akan membuatmu lenyap dari muka bumi ini. Sweting, jangan banyak bicara. Keluarga Huang dan keluarga Liu ini, kita benar-benar tidak bisa melawan mereka. Nak, kenapa kau tidak mau mendengarkan? Buang mereka keluar. Ayo. Lepaskan aku. Yingfangku. Jangan ganggu Bapak Liu dan istrinya yang sedang merayakan ulang tahun Nyonya besar. Rasakan. Yingfang, kami minta maaf padamu, maafkan kami ya, tentang perkataan kami tadi, jangan dimasukkan ke hati. Kami juga tidak tahu hubungan Anda dengan Bapak Liu, kami semua disesatkan oleh Lu Sweting. Kalian hanya khawatir. Ini juga karena kami mengkhawatirkan Anda dan Mengyao supaya hidup kalian tidak susah di kemudian hari. Betul. Kami juga bermaksud baik. Bermaksud baik kok. Sudahlah. Cepat rayakan ulang tahun, Ibu. Betul. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Putriku yang baik, cucuku yang baik, dan juga menantuku yang baik. Nenek, ayo kita pergi. Ibu, ayo kita duduk. Baiklah. Duduk. Ayah, Xu Yingfang baru saja bercerai denganmu, tapi dia sudah bermesraan dengan orang lain. Mereka pasti sudah lama menjalin hubungan. Ayah, katakan sesuatu. Mereka baru saja membuat kita menanggung malu sebesar ini. Masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sweting, tenanglah sedikit. Dia adalah Liu Hao, orang terkaya se-Indonesia. Kita tidak mungkin bisa melawannya. Su Yingfang sialan ini, beraninya dia melibatkan orang penting untuk melawan kita, benar-benar tidak tahu diuntung. Pembawa sial. Ayah, apakah ayah tidak penasaran kapan mereka mulai saling mengenal? Apa gunanya menyelidiki? Bisakah itu mengubah situasi kita sekarang? Mungkin. Kesalahan terbesarku adalah mengusir Su Yingfang dan Lu Mengyao dari rumah.
bukanlah apa yang telah terjadi. Ayah, bagaimana ayah bisa mengatakan itu? Saat itu mereka yang ingin mengusirku. Aku adalah putri kandung ayah. Tidak bisa, masalah ini tidak bisa dibiarkan. Begitu saja. Aku harus mencari cara. Aku tidak terima. Halo? Apa? Sudah 5 perusahaan mengakhiri kerjasama dengan kita? Hah? Pak Huang benar-benar serius? Dia bergerak sangat cepat? Baik. Saya akan segera kembali ke perusahaan. Semua kembali. Ayo. Apa yang sebenarnya terjadi? Kelima perusahaan mitra ini, mereka semua telah menandatangani kontrak dengan kita. Lalu, mereka lebih memilih bertemu dengan kita di pengadilan daripada harus secara paksa mengakhiri kontrak. Apa? Mereka juga bilang Bilang apa lagi? Cepat katakan, jangan bertele-tele. Mereka bilang, grup Lu tidak memiliki kredibilitas dan merupakan aib bagi seluruh industri. Mereka juga bilang, mereka tidak akan bekerja sama dengan keluarga Lu lagi di masa depan. Bahkan mereka akan memasukkan kita ke daftar hitam dan mengumumkannya ke seluruh kota, agar semua perusahaan melihat wajah asli kita. Habis? Semuanya habis. Bisnis keluarga Lu yang sudah dibangun selama bertahun-tahun akan hancur lebur. Anakku? Wajah yang sebenarnya, katakan padaku, apa wajah asli keluarga Lu? Grup Lu kita sebesar ini, apakah kita akan membiarkan orang menindas kita? Nona, saya hanya menyampaikan pesan dari para direktur. Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Kita tidak bisa begini. Saya harus menelepon mereka. Halo, ini Direktur Kang. Halo. Ini Direktur Lee, sudah lama. Ayah, tadi ayah bilang, kita akan jadi bagaimana? Kelima perusahaan mitra ini adalah jalur kehidupan grup Lu kita. Semua hubungan bisnis hulu dan hilir harus melalui mereka. Jika mereka secepat ini mengakhiri kerja sama dengan kita, maka grup Lu kita akan segera bangkrut. Bukan hanya tidak akan tersisa apapun, bahkan mungkin kita harus menanggung utang miliaran rupiah. Tidak bisa. Saya belum cukup menikmati hidup enak. Saya tidak mau jadi orang miskin. Lu tidak boleh bangkrut. Mungkinkah Huang Feng benar-benar akan memojokkan kita? Apa dia tidak takut kita akan melawannya sampai habis-habisan? Huang Feng? Huang Feng yang mana? Bukan perintah pemblokiran dari Huang Feng yang membuat mereka mengakhiri kerjasama dengan kita. Bukan. Para direktur memberitahu saya, itu karena grup Lu telah memecat Direktur Su Yingfang. Kerjasama sebelumnya, semuanya diurus oleh Direktur Su. Mereka hanya percaya pada Direktur Su, jadi makanya mereka menghentikan kerjasama. Apa? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin Su Yingfang punya kemampuan sebesar itu? Lee, apa kamu yakin kelima bos ini mengatakan hal seperti itu? Saya yakin pembicaraan saya dengan mereka semuanya terekam. Apa mereka benar-benar karena Su Yingfang menghentikan kerjasama dengan kita? Mana mungkin? Aku tidak percaya. Masa grup Lu tidak akan berjalan tanpanya Su Yingfang. Dia tidak akan bisa mengendalikan semuanya. Beritahu semua orang, lembur sampai pukul 12 malam. Apa? Apa kamu tuli? Presiden Lu, gaji bulan ini belum dibayarkan, sekarang malah menyuruh karyawan lembur. Aku khawatir. Ayahku bilang, akulah presiden grup Lu, semua orang harus mendengarku. Kamu berani membantahku? Apa kamu tidak mau bekerja lagi? Sudah. Turuti saja kata Sweli. Baik. Nenek, jangan khawatir. Ada aku yang mengurus perusahaan. Aku sudah menulis proposal investasi baru. Besok aku akan mencari orang untuk diajak kerjasama. Kota-kota Hai itu sangat besar. Aku tidak percaya tangan Huang Feng bisa menjangkau sejauh itu. Lagi pula, proposal investasiku ditulis dengan sangat baik. Siapapun yang punya akal sehat pasti akan berlomba-lomba untuk bekerja sama dengan kita. Jadi, tenang saja. Baiklah. Sampah macam apa ini? Seperti kotoran anjing. Cepat pergi. Kamu ini bisa baca atau tidak? Kamu berani bilang proposal investasiku seperti kotoran anjing? Ini perusahaan saya. Kalian dari keluarga Lu meminta bantuan dengan sikap seperti ini ya? Aduh, bukan begitu, Pak Wei.
Bukan, Sweating, ada apa denganmu? Kamu datang untuk membantu atau untuk membuat masalah sih? Aku tidak salah bicara. Panggil orang. Usir mereka berdua dari sini. Orang bodoh seperti ini, siapa yang mengizinkanmu masuk ke perusahaan? Bawa mereka pergi. Pak Wei. Kau? Saya ini klien besar kalian. Kalian ini benar-benar tidak berguna. Kenapa sikap kalian seperti ini? Kalian meremehkan orang. Kenapa ini bisa terjadi? Sudahlah, kita bahas di kantor saja. Presiden Lu, saham grup Lu jatuh ke batas bawah. Perusahaan kita kehilangan 10 triliun rupiah. Apa? Nak. Sekarang semuanya hancur. Kalian sedang apa? Pulang kerja. Siapa yang menyuruhmu pulang kerja? Bukankah saya sudah bilang? Semua orang lembur sampai jam 12 malam. Kalian semua tuli ya? Memangnya kamu siapa? Kenapa kami harus mendengarkanmu? Presiden Direktur Grup Lu. Wah, Presiden Direktur Grup Lu ya. Siapa yang tidak tahu? Tuan Su, kita sudah meninggalkan Grup Lu. Kalian semua sudah di blacklist oleh orang terkaya di kota Hai. Tidak lama lagi kalian akan bangkrut. Masih ada muka menyuruh kami lembur di sini? Benar-benar tidak tahu malu. Kamu dipecat. Dipecat? Saya berhenti sendiri. Ayo pergi. Kalian. Enya. Semuanya pergi dari sini. Grup Lu menjadi seperti ini, itu semua karena kalian, para benalu. Saya tidak percaya Grup Lu yang terhormat tidak bisa mendapatkan beberapa karyawan yang kompeten. Kamu, rekrutkan aku 50 karyawan baru lagi. Bulu, kerjakan saja sendiri. Apa maksudmu? Perusahaan ini, silakan saja kamu obrak-abrik sesuka hati. Aku, sebagai pekerja keras ini, sudah tidak mau melayanimu lagi. Kau? Ayah, nenek, lihat mereka. Mereka semua menindasku. Cucuku sayang, jangan menangis. Jika langit runtuh, nenek yang akan menahannya. Aku di bawah gedung kantormu, turunlah. Ayah, nenek, Ziheng mencariku, aku turun sebentar. Ziheng, kamu tidak tahu, aku hampir dibuat gila oleh sampah-sampah itu. Untungnya kamu datang menemuiku. Lu Sweating, ayo kita putus. Kenapa? Bukankah aku sudah memberimu 10 juta rupiah? Itu adalah utangmu padaku, bukankah wajar jika kamu membayarnya? Keadaanku sudah seperti ini, kenapa kamu harus putus denganku? Dulu aku setuju menjadi pacarmu, karena kamu berjanji bahwa keluarga Lu akan memberikan investasi senilai 4 miliar rupiah kepada keluarga kami. Tapi hasilnya apa? Keluargamu diboikot oleh Huang Feng. Saham jatuh, hampir bangkrut. Kamu masih punya hak apa untuk bersamaku? Aku punya cara, aku pasti punya cara. Setelah semua ini terjadi, cara apa lagi yang kamu punya? Meskipun kondisinya buruk, keluarga Lu meskipun hampir bangkrut, tapi dana perusahaan masih banyak. Asalkan semua dana itu dikeluarkan, setidaknya bernilai 1 triliun rupiah. Cukup untuk kita bertahan, untuk sementara. Kamu yakin? Tentu saja, si tua bangka bodoh itu akan menuruti semua perkataanku. Asal kamu tidak putus denganku, aku akan menuruti semua perkataanmu. Mau ya, sayang? Aku tidak bisa putus dengan Gu Ziheng. Jika keluarga Lu tidak mendapatkan dana baru, kami pasti akan bangkrut. Aku harus berpegangan pada keluarga Gu. Lu Sweating, begitu aku mendapatkan harta keluarga Lu, aku akan langsung mencampakkanmu. Kamu pikir keluarga Gu akan menyuntik dana ke perusahaan Lu milikmu? Jangan mimpi. Sayang, tentu saja aku percaya padamu. Baik, saya mengerti. Dulu, saat saya dan Su Yingfang belum bersama, saya sudah dengar ada yang pernah mengejarnya. Waktu itu, dia menolak orang itu, lalu dia menikah dengan saya. Orang itu pasti Liu Hao. Tidak disangka, setelah bertahun-tahun berlalu, mereka berdua akhirnya malah bersama. Dasar perempuan jahat, Su Yingfang. Dia baru saja bercerai darimu, lalu langsung bersama Liu Hao. Selama ini, mereka pasti sering berhubungan. Ayah, nenek, saya sudah menemukan cara untuk menyelamatkan perusahaan kita. Cara apa? Ini
Ini adalah kontrak yang ditandatangani perusahaan Zihang dengan keluarga kita. Nilainya 10 triliun rupiah loh. Dengan adanya kontrak ini, keluarga lu bisa bertahan untuk sementara waktu. Astaga, ini benar-benar pertolongan di saat sulit. Oh, cucu kesayanganku, kamu hebat sekali menemukan suami yang baik. Sungguh, Tuhan itu adil. Bagus, bagus sekali. Ayah, cepat tanda tangan. Kontrak ini kenapa tebal sekali? Ayah, perintah blokade Huang Feng sudah menyebar ke seluruh kota. Kalau tidak cepat ditandatangani, kita tidak akan sempat. Kita harus segera membuat kontrak ini berlaku. Tapi ini saya. Ayah, kontrak ini sudah saya periksa. Tidak ada masalah sama sekali. Kenapa? Ayah tidak percaya pada orang lain, tapi ayah juga tidak percaya pada saya? Aduh, sayang, Sweting itu kan putri kandungmu. Dia tidak akan membohongi kita. Baiklah. Tanda tangan. Haha, aduh. Sekarang perusahaan lu grup terselamatkan. Haha. Aduh, di mana Ziheng? Seluruh keluarga kita harus berterima kasih padanya. Aku akan menjemputnya masuk. Sayang, kedua pecundang ini sudah menandatangani dokumennya. Mulai sekarang, Lu Group sudah berganti nama menjadi Gu. Kalian berdua, pergi! Sweting, Ziheng, bukan. Apa maksud kalian? Ayah, Nenek, kontrak ini adalah pengalihan semua aset milik Lucy dan juga aset pribadi kalian. Ini adalah kontrak pengalihan. Jadi, mulai sekarang, semua yang tersisa dari grup Lucy milikku dan Ziheng. Sweting, apa sebenarnya maksudmu? Kau juga bagian dari keluarga lu kami. Tentu saja, aku juga putri sulung grup Lucy, jadi asetnya menjadi milikku. Apa ada masalah? Tidak. Aku tidak setuju. Tidak setuju. Ayah, teks di atas kertas sudah ditandatangani. Kenapa? Mau mengelak ya? Bukan kau. Sweting, bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Itu semua karena kalian bodoh. Kalian selalu menuruti kata-kataku, itu pantas kalian dapatkan. Lu Sweting, apa kau tidak punya hati nurani? Nak, kami ini ayah kandungmu dan nenek kandungmu. Bagaimana kau tega berkhianat dan mengambil semua harta milik keluarga lu? Apa kau tidak tahu, saat Su Yingfang ingin mengusirmu dari rumah, kami mati-matian membelamu. Aku rela menceraikannya dan juga mengusir putri sulungku, Lu Mengyao. Dan kau, begitukah caramu membalas kami? Keluarga lu sudah hampir bangkrut, aku tidak punya uang lagi, aku bukan lagi seorang putri keluarga kaya. Ayah kandung itu tidak ada gunanya. Sisa harta keluarga lu, anggap saja itu kompensasi untukku. Kalau begitu, aku masih bisa dengan enggan memaafkan. Kalian berdua, sampah. Bukan kau, Ibu. Dasar kau binatang. Ibu. Ibu. Bu. Bu. Lu Fei, sudah kubilang padamu, anak haram bernama Lu Sweting ini memang sudah bawaan lahirnya buruk. Tinggal tunggu saja. Kalian akan dihabisi olehnya. Bu, yang dikatakan Yingfang benar. Kami yang salah, kami benar-benar salah. Lu Sweting, kau bukan manusia. Kami sudah sangat baik padamu. Kami menuruti semua perkataanmu. Apapun yang kau mau, akan kami berikan. Kau sungguh. Aku memang selalu seperti ini. Baru sadar sekarang ya, nenek tua bangka. Ini belum selesai, aku beritahu kalian, sekarang cepat bawa anak kesayanganmu itu keluar dari villa keluarga lu. Mulai hari ini, villa itu juga milikku. Kalau tidak, kalian akan mengalami hal yang lebih buruk daripada patah tangan atau kaki. Dasar kau anak durhaka, aku akan melawanmu. Bu, jangan emosi, Bu. Apa yang kalian lakukan? Hajar saja dua sampah ini, pukuli, lalu buang keluar. Dasar kau tak tahu diri, kau akan mendapat balasan. Lu Sweting, kau akan mati dengan mengenaskan. Sayang, setelah ini perusahaan lu akan menjadi milik keluargaku. Setelah ini, jangan berani mendekati grupku sedikit pun. Pergi. Kami dengar. Bu. Anakku, kita tidak akan bisa bertahan hidup lagi. Bu. Kita salah. Seharusnya dulu kita mendengarkan Su Yingfang.
Anakku, ayo kita cari Yingfang. Dulu dia sangat mencintaimu. Yingfang sangat baik hati, sangat berbakti. Dia pasti akan membantu kita. Ayo, kita naik. Bu Su, ada 2 orang di bawah mengaku sebagai suami dan ibu mertua Anda. Istriku. Keluar, siapa yang mengizinkan kalian masuk? Tidak apa-apa, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Baik. Istriku. Aku mohon, tolong bantu kami. Siapa istrimu? Panggil aku Bu Su. Bu Su. Bu Su, saya mohon padamu, tolong bantu keluarga Lu. Sekarang hanya kamu yang bisa menolong kami. Lu Fei, Sue Hui Wen, dulu ketika aku meninggalkan kalian, bukankah kalian bilang aku dan Meng Yao hanya pantas mati kelaparan? Kenapa? Sekarang malah berbalik. Mohon padaku. Bu Su. Seluruh aset keluarga kami sudah ditipu habis oleh Sweting. Aku dan ibu sekarang tidak punya apa-apa. Tolonglah, anggap saja ini demi masa lalu kita sebagai suami istri. Ulurkan tanganmu untuk kami, ya. Lu Fei, bukankah dulu aku sudah bilang padamu bahwa Lu Sweting itu memang perempuan jahat sejak lahir? Tapi kamu tidak mendengarkan, malah mengusir aku dan Meng Yao keluar dari rumah. Sekarang kalian dirampok habis, sudah terlambat. Menantu? Tidak, Bu Su. Bu Su, kamu selalu benar, kami menyesal. Kami minta maaf kepadamu. Saya mohon, tolonglah. Kalau tidak, saya dan Afei benar-benar akan terlunta-lunta di jalanan. Ini semua salah kami. Seharusnya kami mendengarkanmu dulu. Aku mohon, berikan kami kesempatan lagi. Asal kamu mau membantu kami sekali ini saja, kami bersedia melakukan apapun. Betul. Tidak mungkin. Pergi kalian. Meng Yao, ayah ini ayah kandungmu loh. Tolong, minta maafkan kami pada ibumu. Maukah kau memaafkan kami? Sejak tahu ayah mengkhianati ibu dan punya anak dari perempuan lain, yaitu Shueting, di hatiku, ayah sudah lama bukan ayahku lagi. Ini semua salah ayah sendiri, aku dan ibu tidak akan pernah memaafkan kalian. Tidak, bukan. Seseorang bawa mereka pergi. Bu Su, Yingfang. menjauh, Yingfang. Bu, kantor tidak sibuk hari ini. Bagaimana kalau kita jalan-jalan, sekalian mencari suasana baru? Baiklah. Ziheng, perutku sakit sedikit. Aku ke toilet sebentar, nanti aku kembali mencarimu ya. Pergilah. Su Yingfang. Meng Yao, ibu rasa tas ini bagus. Bagaimana menurutmu? Bu, aku sudah punya tas, tidak perlu beli tas baru lagi. Lagi pula, tas ini terlalu mahal, aku tidak pantas memilikinya. Mulai sekarang, kamu adalah penerus ibu, kamu harus punya tas yang bagus untuk meningkatkan citra dirimu. Bukankah ini Bibi Su? Dan sampah yang diambil dari tumpukan sampah? Bibi Su, mengapa Anda begitu tenang? Sudah tidak punya uang sepeser pun dan diusir. Masih berani berjalan-jalan? Tidak punya uang sepeser pun? Hei pelayan, sebaiknya Anda segera mengusir 2 orang miskin ini keluar. Jangankan tas mewah khusus, bahkan hadiah gratis dari toko, mereka tidak mampu membelinya. Gu Ziheng, di kehidupan sebelumnya aku dibunuh oleh Lu Sweting, kamu juga salah satu kaki tangannya. Aku bahkan belum mencari masalah denganmu, kamu malah datang sendiri. Pas sekali masalah lama dan baru, kita selesaikan sekaligus. 2 orang tak berharga yang tidak punya uang. Saya sarankan Anda keluar dari toko ini dengan sukarela. Jika sebentar lagi Anda diusir dengan paksa, itu akan sangat memalukan. Para nyonya sekalian, merek kami adalah milik orang terkaya di kota Hai, Tuan Huang Feng, yang mendirikan agen toko barang mewah ini. Prinsip layanan kami adalah memperlakukan orang secara setara dan ramah. Jadi, semua tas di sini bisa kalian lihat sesuka hati, tidak membeli pun tidak masalah. Apa katamu? Mohon maaf, Tuan, kami tidak bisa mengusir pelanggan sesuka hati, jadi permintaan Anda tidak bisa saya turuti. Aku bilang, apa kau bodoh? Mereka berdua adalah anak yang diusir, terutama si tak berguna ini. Dia diambil kembali dari tumpukan sampah, tubuhnya pasti penuh kutu, tidak akan ada yang mau membeli tas yang dia coba. Hati-hati dengan ucapanmu, aku tidak mengizinkanmu menghina putriku seperti itu. Tuan, jika Anda datang untuk membeli tas, saya sangat menyambut Anda. Tetapi jika Anda datang untuk mempermalukan pelanggan saya, silakan pergi. Menyuruhku pergi? Kau tahu siapa aku? Grup Lu yang agung baru saja berada di tanganku. Apa maksudmu? Apa maksudmu grup Lu berada di tanganmu? Ya, begitulah maksudnya. Kau tidak menyangka kan? Grup Lu yang telah kau kelola dengan susah payah selama separuh hidup?
sekarang sudah menjadi milikku. Seluruh keluarga Lu bodoh. Lu Xueting yang bersekongkol denganmu, benar? Jangan bicara seburuk itu. Kami berdua disebut pasangan serasi. Siapa suruh kami berdua memang ditakdirkan bersama. Lu Fei, tampaknya kau masih tidak mendengarkan nasihatku dan akhirnya tertipu oleh Lu Xueting dan Gu Ziheng sampai semua kekayaan keluarga habis. Meskipun grup Lu mengalami pelarangan total, namun fondasinya masih ada. Selama saya memanfaatkan grup Lu yang tersisa ini dengan baik, tidak lama lagi, keluarga Gu saya bukan tidak mungkin akan melampaui Huang si miliarder. Saat itu, saya hanya perlu menggerakkan jari untuk membuatmu dipecat. Kau percaya? Saya percaya. Namun, sebelum Anda menyuruh saya dipecat, silakan Anda pergi sekarang. Kamu berani menyuruhku pergi? Apa yang baru saja kukatakan? Apa kamu tidak mengerti? Apakah ada masalah dengan otakmu? Bagaimana denganmu? Apa kamu baik-baik saja? Su Yingfang, Su Yingfang, kamu yang dulunya adalah presiden direktur grup Lu, sekarang malah bersama orang rendahan seperti ini. Saling berbagi nasib buruk, sungguh memalukan. Menghormati orang lain, hidup damai bukanlah hal yang memalukan. Bersikap sombong dan angkuh, itulah yang memalukan. Berada di lingkungan yang sama dengan orang sepertimu, aku merasa malu. Pelayan, aku beli tas ini, gesek kartuku. Baik, Nyonya. Aku bilang, apa kamu tidak bisa mengerti bahasa manusia? Aku sudah bilang, dia adalah orang yang diusir dan kehilangan segalanya. Apa kamu benar-benar percaya kartu yang dia miliki bisa digunakan? Ada uang atau tidak, tinggal gesek saja. Su Yingfang, Su Yingfang, kamu masih berpikir bahwa kamu adalah presiden direktur grup Lu yang terhormat? Sekarang kamu hanyalah seorang wanita parubaya yang diusir dari rumah dan bercerai. Oh ya, temanku baru saja melahirkan anak kedua. Dia butuh perawat bayi. Apa kamu mau melakukannya? Aku bisa merekomendasikanmu loh. Bagaimanapun, sampah dengan status rendahan sepertimu, pekerjaan membersihkan kotoran dan urin, sangat cocok untukmu. Gu Ziheng, aku sarankan kamu menjaga mulutmu. Aku hampir lupa bahwa ada pecundang sepertimu. Petugas kebersihan parkiran memang sangat cocok untukmu. Tuan muda ini juga bisa membantumu memperkenalkan pekerjaan itu. Meng Jiao, ibu baik-baik saja. Anggap saja ada anjing gila yang menggonggong keras di telinga ibu. Su Yingfang, kau. Nyonya, tagihannya sudah dibayar. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa punya 2 miliar rupiah? Itu urusanku, tidak ada hubungannya denganmu. Aku tahu, kau pasti menyembunyikan aset keluarga Lu. Aku sekarang adalah bos keluarga Lu. Apa yang kau sembunyikan adalah asetku. Dulu aku meninggalkan keluarga Lu tanpa membawa harta apapun. Jangan asal menuduh di sini. Apakah kau benar-benar pergi dengan tangan kosong? Bukan hanya sesuatu yang bisa kau katakan seenaknya. Sayang, aku ada di toko barang mewah khusus. Cepat kemari. Aku menangkap seekor serangga dari keluarga Lu. Su Yingfang, aku akan membuatmu memuntahkan setiap uang keluarga Lu yang kau curi hingga bersih. Sayang, aku ingat Su Yingfang dulu. Diusir oleh ayahmu tanpa mendapat harta apapun dari keluarga Lu. Tapi sekarang, dia dengan santai mengeluarkan 2 miliar rupiah hanya untuk membelikan tas untuk putrinya. Aku curiga dia pasti menyembunyikan aset keluarga Lu. Mumpung Ziyang tidak tahu, Su Yingfang mendekati orang kaya baru, ini saatnya membiarkan dia membantuku melampiaskan amarah. Benar, uang ini pasti milik keluarga Lu. Ziheng, sekarang kau adalah pemimpin kelompok Lu. Apapun keputusanmu, kami akan mengikutinya. Jika kau ingin aku bersaksi, aku siap sedia. Aku ingin dia mengeluarkan setiap sen uang yang ada di kartu ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengumpulkan begitu banyak kekayaan dalam waktu sesingkat ini? Jelas dia punya rencana cadangan. Saat bercerai dengan ayahmu, dia menyembunyikan hartanya. Excuse Yingfang, aku sarankan kau menyerahkannya dengan sukarela, keluarkan uang dari kartu itu. Jika tidak, jangan salahkan kami jika kami bersikap kasar padamu. Lu Xueting, jangan bertindak seolah-olah kau bersih di sini. Masalah penyitaan aset ibuku waktu itu, kau dan Lu Fei merencanakannya bersama. Apa kau tidak tahu persis apakah semua sudah disita bersih waktu itu? Sebanyak apapun kekuatanku, aku tidak secerdik X Yingfang. Bagaimana jika dia diam-diam mengeluarkan uang itu, lalu memasukkan catatan keuangannya? Mana mungkin aku bisa mengetahuinya? Aku memberimu kesempatan terakhir, kembalikan kartu itu padaku. Ngomong kosong. Kau berani memukulku? Ya, aku memukulmu. Kau memutarbalikan fakta, memfitnah dan menghina, memukulmu masih tergolong ringan. Kita tidak boleh membiarkan wanita ini, dia berani memukulmu. X Yingfang, kau berani memukulku? Aku akan membunuhmu. Kau bilang mau membunuh siapa? Terima kasih. Kau pikir kau ini siapa, ha? Saya suami dari Yingfang, ayah dari Meng Yao. Oh, jadi dia selingkuh saat masih menikah?
Makanya dia menyembunyikan asetnya dari jauh-jauh hari dan membeli banyak barang di sini. Istriku tidak perlu menggunakan uang mantan suaminya. Sok banget. Kulihat pakaianmu bagus dan rapi. Itu pasti dibelikan oleh Su Yingfang dengan uang dari grup lu, kan? Kalian berdua memang kurang ajar. Selingkuh saat masih menikah, sama-sama busuk. Siapa kau, brengsek? Kau berani memukulku? Aku tidak peduli kau siapa. Kau telah menghina istri dan putriku. Akibatnya akan sangat buruk bagimu. Omong kosong. Di kota Hai, aku belum pernah melihat orang sepertimu. Seorang pria kecil yang tidak dikenal, berani berbicara besar di sini. Kau percaya atau tidak, semua orang yang ada di tempat ini hari ini, tidak akan kubiarkan satu pun keluar dari pintu ini. Sebelum bicara, pikirkan baik-baik dulu. Sok pintar sekali. Kau ini pasti hanya simpanan yang dicari wanita jalang ini, kan? Sial. Kenapa orang terkaya senegeri ini ada di sini? Gawat. Aku hanya berpikir untuk menyulitkan Su Yingfang. Sedikit saja dengan Gu Ziheng. Sekarang masalahnya sudah besar. Tidak bisa, aku harus menyelamatkan diriku dulu. Perutku sakit lagi. Aku pergi duluan. Sampai jumpa. Lu Sweating, kau mau kemana lagi? Brengsek. Dia benar-benar tidak berguna. Su Yingfang, putri yang kau besarkan ini, benar-benar tidak berguna. Sudah kubilang, jangan menghina istri dan putriku. Sudahlah, jangan dipukuli, nanti tangan kita kotor. Baik, karena kau merasa aku tidak pantas memukulmu, kalau begitu aku akan membiarkan orang lain bicara padamu. Wang Feng, ada yang membuat keributan di pusat perbelanjaan Xingyang. Kau segera kemari sekarang. Baik, Tuan Liu, saya ada di dekat sana, segera sampai. Orang terkaya Huang, kau yang rendahan, yang bersama Su Yingfang, mana bisa memanggil orang terkaya Huang? Aku lihat kau pintar sekali berpura-pura. Kalau begitu, mari kita lihat saja. Su Yingfang, kau pikir dengan begitu kau bisa menipuku? Huang Feng memboikot Lu Fei. Tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Lu Fei sendiri, yang menyinggung orang terkaya Huang, apa hubungannya denganmu? Kalian pasangan pezina ini, malah di sini, sok-sokan mengandalkan kekuasaan orang lain. Lu Sweating, apakah dia memberitahumu? Tidak menyangka, kan? Aku sudah tahu seluk-beluknya sejak lama. Kalian tidak bisa membohongiku. Aku harap sebentar lagi, kau masih bisa mengatakan hal yang sama. Kalau begitu, katakan orang terkaya Huang, hubungannya denganmu apa? Dengan bahasa yang bisa kau mengerti. Dia adalah anak buahku. Dia anak buahmu? Kalau begitu aku ini ayahnya. Kau bilang, kau ayahku? Tuan Huang. Katakan, kau mau jadi ayahku. Orang terkaya di kota Hai, Tuan Huang. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar memanggil Tuan Huang? Aku sedang bertanya padamu. Masih muda tapi mulutmu kotor sekali. Kau mau jadi ayahku. Bagaimana Gu Zhenyu mendidikmu? Tuan Huang, bukan itu maksudku. Mereka yang bicara omong kosong. Apa yang mereka katakan? Dia bilang, kau adalah bawahan kecilnya. Benar, aku memang bawahan kecilnya. Bagaimana mungkin? Dia hanya bersama wanita miskin ini, si rendahan dari desa itu. Kau bilang siapa rendahan? Tuan Huang. Aku. Dasar orang yang tidak tahu diri. Ini adalah Liu Hao. Tuan Liu. Dari mana datangnya bocah ingusan ini? Berani-beraninya menabrak Tuan Liu dan Nyonya? Orang terkaya di seluruh negeri, Liu Hao. Suami Su Yingfang, bagaimana mungkin dia Liu Hao? Tuan Liu, apa yang harus kita lakukan? Memboikot keluarga Gu secara nasional, menyita semua aset, termasuk yang mereka ambil dari keluarga Lu, sumbangkan semua ini ke daerah pegunungan miskin. Keluarga Gu, apakah sebelumnya melakukan beberapa kegiatan pinjaman ilegal? Kumpulkan bukti, serahkan ke polisi. Tuan Liu. Aku salah, Tuan Liu. Tuan Liu. Tuan Gu, bukankah sebelumnya Anda pernah melakukan tindakan ilegal terkait pinjaman perumahan? Kumpulkan bukti dan serahkan kepada polisi. Tuan Liu, saya minta maaf, Tuan Liu. Hei kalian, maafkan saya kali ini saja, Tuan Liu. Bawa keluar orang yang tak tahu diri ini. Tuan Liu, saya minta maaf, Tuan Liu. Ziheng, mengapa kamu terjatuh? Cepat bangun. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal bahwa suami kedua Su Yingfang adalah Tuan Liu? Aku. Kukira kamu memang sengaja ingin mencelakaiku. Aku pergi ke toilet. Kau bohong. Kau jelas-jelas melihat Liu Hao, dan kau tidak berani menghadapinya, lalu kau bersembunyi. Lu Sweating, akan ku beritahu, kita sudah berakhir. Pergi kau dari sini. Mulai sekarang, aku tidak mau bertemu denganmu lagi. Ziheng. Yingfang, Meng Yao, semua baik-baik saja sekarang. Sini, Bapak Huang, terima kasih telah membina
karyawan sehebat ini yang berani melindungi kami tanpa takut akan kekuasaan. Menurut saya, Anda harus memberikan promosi dan kenaikan gaji padanya. Ini sudah menjadi tugas saya. Nah, terima kasih sudah melindungi orang penting saya. Bapak Huang, Anda terlalu berlebihan. Saya, Huang Feng, selalu menghargai jasa dan menghukum kesalahan. Mulai saat ini, kamu adalah Direktur Departemen Barang Mewah di Grup Huang. Terima kasih Bapak Huang. Terima kasih Nyonya Liu. Ziheng, aku tidak bisa hidup tanpamu, Ziheng. Cih, Liu Hao sudah menyita semua aset atas namamu. Aku sangat ingin membuang ekor tak berguna sepertimu. Untungnya, aku sudah memindahkan sebagian aset grup Lu ke kartu milikku sendiri sebelumnya. Jika tidak, aku akan diseret sampai mati olehmu. Xu Yingfang, Lu Mengyao, kalian tidak menduganya, bukan? Meskipun kalian membuat seluruh keluarga Lu dan keluarga Gu hancur, aku Lu Mingting tetap akan santai dan tetap hidup enak. Kalau tidak, aku akan terseret olehmu sampai mati. Xu Yingfang, Lu Mengyao, kalian tidak menyangka kan? Meskipun kalian berhasil menghancurkan keluarga Su dan keluarga Lu, aku, Lu Mengting, tetap bahagia dan hidup enak seperti biasa. Bukankah ini Presiden Direktur Lu Group dan Nyonya Besar Lu Group? Sweating. Sweating, kamu tidak boleh sekejam ini. Next selama bertahun-tahun, bagaimana dia memperlakukanmu? Sweating, aku dan ayahmu sudah 2 hari tidak makan apa-apa. Cepat bawa kami pulang. Sampai jumpa. Lu Sweating. Kalian sudah melihat beritanya belum? Lu Sweating dicekik sampai mati oleh Lu Fei. Apa-apa? Lu Fei sudah ditangkap sekarang. Sepertinya dia akan dihukum mati. Aku sudah memperingatkan mereka, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Inilah hukuman yang pantas mereka dapatkan. Kita jangan membicarakan urusan orang luar lagi. Kita ini jalani saja kehidupan kita sendiri. Istriku, putriku, aku akan menjaga kalian dengan baik. Suamiku, aku dan putri kita percaya padamu.